Bab 651 Kekuatan baru muncul di timur. Selama beberapa tahun terakhir, Berengar von Kufstein telah bangkit dari posisi sederhana sebagai putra baron menjadi seorang kaisar yang berkuasa. Ia telah menyatukan rakyat Jerman menjadi satu kekaisaran dan menjadikannya bangsa paling kuat di dunia barat. Namun, sementara itu, muncul sosok menarik lainnya yang berstatus rendah di timur. Di masa Kesogunan Ashikaga, pemberontakan sedang berlangsung dan pertempuran terakhirnya semakin dekat. 5 tahun yang lalu, seorang gadis muda muncul di sebuah klan samurai kecil. Tidak ada putra di klannya, sehingga ia harus menguasai seni perang. Meskipun berbakat dalam pedang, perempuan itu lebih mementingkan kendali administratif. Desa kecil ini berubah menjadi benteng yang tangguh seiring munculnya teknologi pertanian baru. Dengan makanan yang melimpah dan berkurangnya kebutuhan laki-laki untuk bekerja di ladang, ayahnya telah mengumpulkan pasukan yang belum pernah dilihat tetangganya sebelumnya. Namun, sang shogun segera menjadi serakah dan mencoba merampas keuntungan klan setempat dengan paksa. Perlawanan pun terjadi, dan dalam pertempuran itu, ayah gadis itu meninggalkannya sebagai komandan pasukan. Di usia mudanya yang menginjak 15 tahun, perempuan ini memimpin para prajurit klannya menuju kemenangan, sehingga ia dijuluki Dewi Perang. Setelah kemenangannya, Kesogunan Ashikaga tak bisa lagi menutup mata dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan pasukan musuh. Namun, ketika semuanya tampak sia-sia, wanita itu memperkenalkan senjata penghancur kepada Ashigarunya, yang sebelumnya tak mampu melawan samurai perkasa musuh-musuhnya. Para Tanegashima ini, ketika dikerahkan dalam jumlah besar, kembali mengamankan kemenangan melawan musuhnya. Sejak saat itu, faksi Dewi Perang, Itami Ryo, telah berkumpul, menaklukkan setiap desa dan benteng yang ditemuinya secara perlahan namun pasti, mengumpulkan tanah dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuhnya. Kini, seorang perempuan muda mengenakan desain zirah baru yang disempurnakan, yang dikenal sebagai Tosei Gusoku, berdiri di sebuah bukit di luar kota Heian-kyo, benteng terakhir Kesogunan Ashikaga. Para prajuritnya mengisi senjata mereka, bersiap melancarkan serangan terakhir melawan musuh bebuyutan mereka. Itami Ryo adalah seorang wanita albino muda nan cantik yang mengenakan ikat kepala bergambar matahari terbit di atas rambutnya yang seputih salju. Zirahnya berwarna hitam, dengan aksesori merah, dan menutupinya dari leher ke bawah, melindunginya dari senjata apapun yang mungkin dilemparkan musuh. Sebagai seorang wanita, ia jarang bisa melawan pria yang lebih kuat di medan perang, dan karena itu, ia cenderung memimpin dari belakang. Saat perempuan itu berdiri di dalam tendanya dikelilingi para perwira bawahannya, ia menatap potongan-potongan kayu yang melambangkan pasukan yang akan mengepung kota. Sambil menatap simulasi pengepungan yang terjadi di depannya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kenangan samar dari masa lalu yang telah lama terlupakan. Di masa lalunya, ia adalah anak imigran Jepang di Amerika Serikat. Meskipun keluarganya kaya, ia memutuskan untuk berkarir di militer setelah mendengarkan ayahnya bercerita tentang tindakan heroik yang dilakukannya dalam mempertahankan kekaisaran dari musuh-musuhnya dalam Perang Dunia II. Meskipun keluarganya ingin ia menghindari karir semacam itu, ia telah bergabung dengan West Point setelah lulus SMA, mengambil jurusan teknik mesin. Lagi pula, ia tidak cukup bodoh untuk mengambil jurusan yang tidak berguna dan menjadi komandan sekelompok prajurit. Di waktu luangnya, Itami Ryo, atau Mizuno Ai seperti yang ia kenal di masa lalu, sering terlihat di perpustakaan sekolah sedang berdiskusi hangat dengan seorang pemuda yang unik. Meskipun pria ini bukan pria paling tampan di dunia, dan juga tidak mudah bergaul, ia merasa kecerdasan pria itu setara dengannya, dan karena itu mereka berdua dapat berdiskusi panjang lebar tentang minat mereka. Tak lama kemudian, keduanya terlibat dalam persaingan sengit yang berpusat pada bidang masing-masing. Julian, yang mengambil jurusan teknik sipil dengan minor teknik mesin, justru mengambil jurusan yang sebaliknya. Terlepas dari perbedaan jurusan, keduanya berusaha untuk saling mengungguli dan naik pangkat di militer sebagai perwira teknik. Namun, meskipun mereka rival, terdapat ikatan erat di antara keduanya. Baru setelah kematian pria itu saat bertugas, ia menyadari ada sesuatu yang istimewa di antara mereka berdua. Bahkan sekarang, ia merasa sakit hati memikirkan apa yang mungkin terjadi seandainya mereka berdua sedikit lebih terbuka dan, yang lebih penting, benar-benar mampu memahami emosi mereka yang kompleks. Kenapa dia mengingat ini? Karena mereka berdua pernah bermain perang-perangan bersama dalam kelompok yang sama, dan ketika dia menatap pemandangan kota yang akan dikepungnya, dia tak bisa tidak mengingat situasi serupa dengan pasukan mininya di kehidupan sebelumnya. Perbedaan antara kota yang dikepungnya sekarang dan kota yang ada dalam ingatannya adalah kota ini sama sekali tidak dilindungi oleh penghalang. Karena itu, ia tidak perlu menerobos gerbang untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Seandainya saja bajingan Ashikaga itu memberikan kompensasi seperti yang ia tuntut setelah kematian ayahnya bertahun-tahun lalu, pemberontakan berdarah ini bisa dihindari. Perempuan itu tak lagi ragu.
Ia segera memberi komando kepada para prajuritnya untuk memulai serangan. Mulailah menyerang. Jangan beristirahat sampai semua anjing loyalis dibantai. Para perwira yang memimpin dengan cepat memberi hormat kepada wanita itu dengan gaya militer modern dan menanggapi dengan rasa hormat tertinggi. Baik, kami sama. Mereka sungguh memujanya sebagai perwujudan hidup dewa perang. Mengapa tidak? Hingga saat ini, ia tetap tak terkalahkan dalam kampanye-kampanyenya. Tujuannya sederhana, menggulingkan kesogunan Ashikaga dan mendeklarasikan dirinya sebagai shogun baru. Ia tak akan berhenti sampai orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya terbunuh. Para prajurit pasukan Itami menerima perintah dan bersiap berbaris di jalan-jalan yang dipenuhi beberapa prajurit terakhir yang setia kepada kekuasaan lama. Mereka segera turun dengan senapan matchlock dan tombak mereka, menyerbu kota yang tak berdaya. Guntur menggema di udara saat Itami Ashigaru menembakkan senapan matchlock mereka ke arah musuh, menembus baju Shiraoyoroi primitif mereka seolah-olah itu hanyalah mentega. Ketika barisan pertahanan pertama runtuh, mereka yang bersenjatakan matchlock mundur dan membiarkan infanteri jarak dekat menyerang musuh. Para prajurit Itami meneriakkan kesetiaan mereka kepada pemimpin mereka di udara sambil membantai musuh tanpa ampun. Untuk Dewi, semangat pasukan Itami tak tertandingi, terutama di antara para loyalis Ashikaga yang moralnya sudah melemah. Dalam 5 tahun, negara mereka telah jatuh, dan kini merekalah satu-satunya yang melindungi shogun dari musuh-musuhnya. Meskipun demikian, jumlah musuh sangat banyak, dan darah bercucuran di jalanan sementara para pembela kota berjuang keras mempertahankan wilayah mereka. Pertempuran berlanjut selama beberapa waktu sementara pasukan Itami menerobos jalan-jalan kota yang luas, membantai siapapun yang melawan penaklukan mereka. Jika bukan karena aturan perang ketat yang dipatuhi Dewi Perang, pasti akan terjadi beberapa kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Namun, tidak seperti Berengar, Ryo mengagumi aturan perang modern dari kehidupan masa lalunya, dan akan mengeksekusi siapapun anak buahnya yang berani melanggarnya. Pada akhirnya, kota itu jatuh dan Dewi Perang melangkah di jalanan yang berlumuran darah sementara para prajuritnya berlutut di hadapannya. Akhirnya, ia akan membalas dendam. Pintu-pintu istana telah lama didobrak ketika Ryo tiba. Berdiri di hadapannya adalah sang shogun yang menolak untuk berlutut. Meskipun demikian, tangannya terikat di belakang dan ia bukanlah ancaman. Ryo murka saat menatap lelaki itu, dan dengan cepat menendang selangkangannya, memaksanya jatuh ke tanah. Berlutut. Pria itu merasa ingin muntah setelah tembakan sekuat itu, tetapi ia tak lagi menolak wanita itu, karena ia hanya tak punya kekuatan untuk berdiri lagi. Ryo mengeluarkan perintah lain saat wanita itu menghunus pedangnya, yang bila bajanya berkilauan di bawah cahaya. Siapkan dia. Samurai terdekat menahan sang shogun sehingga lehernya diturunkan dan siap dipenggal. Pada saat inilah Ryo menyatakan rasa bersalahnya. Ashikaga Yoriharu, atas kejahatanmu terhadap klanku, aku dengan ini menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Shogun hendak mengutuk wanita itu, tetapi sebelum sempat berkata demikian, bila pedangnya jatuh, begitu pula kepalanya. Genangan darah terbentuk di tanah saat zat merah kental itu menyembur ke udara. Dengan wajah tanpa ekspresi, Ryo meraih kepala wanita itu dan menyeretnya keluar istana, tempat pasukannya menunggu, dengan berani mendeklarasikan kebangkitan kekuatan dunia baru. Kesogunan Ashikaga telah dikalahkan. Hidup kesogunan Itami. Setelah mengucapkan hal itu, para prajurit di kota itu berulang kali meneriakkan tangisan wanita itu. Hidup kesogunan Itami. Hidup kesogunan Itami. Hidup kesogunan Itami. Dengan ini, Ryo telah menyatukan Jepang di bawah benderanya, tetapi ini baru permulaan. Ia berencana memperluas kekuasaan dan pengaruhnya melalui industrialisasi. Tak lama lagi, sebuah kekaisaran baru akan terbentuk di timur, dan ia ragu ada orang di dunia ini yang mampu menandingi kekuasaannya. Sementara itu, Kekaisaran Jerman sedang mengambil langkah besar untuk memodernisasi infrastrukturnya dan bersiap untuk pertarungan terakhirnya dengan para pesaingnya. Bab 652 hanya hari biasa di perbatasan Prancis. Di perbatasan kerajaan Prancis, satu batalion tentara dari garda perbatasan Jerman berdiri di parit mereka. Mereka bukanlah pasukan yang paling terlatih atau bahkan veteran dari angkatan bersenjata Kekaisaran Jerman, tetapi mereka semua memiliki peran yang harus dimainkan. Pertahanan perbatasan sangatlah penting, terutama dengan begitu banyaknya negara tetangga yang bermusuhan di dekatnya. Karena itulah Berengar memulai rencana untuk membangun perimeter perbatasan raksasa yang dirancang untuk melenyapkan pasukan manapun yang berani memasuki wilayah Jerman. Para prajurit ini telah memilih garda perbatasan Jerman sebagai cabang dinas mereka, kemungkinan besar karena mereka tidak ingin dikerahkan ke medan perang asing. Secara lahiriah, membela tanah air dari musuh-musuhnya merupakan hal yang terhormat, tetapi di mata Angkatan Darat dan Korps Marinir Jerman, banyak dari mereka adalah pengecut, tidak mau terlibat dalam pertempuran yang dituntut dari mereka. Namun, mereka adalah garda terdepan jika terjadi invasi musuh.
Sudah lebih dari setahun sejak Kekaisaran Jerman bersatu, dan bersamaan dengan itu, para pemuda dari seluruh penjuru kerajaan direkrut untuk bertugas. Gudang senjata telah bekerja lembur untuk menyiapkan senjata yang cukup bagi para prajurit baru, dan hasil kerja keras mereka dapat dilihat di perbatasan, tempat banyak tentara Jerman berdiri diam di benteng mereka. Sementara beberapa prajurit bermain kartu di parit, mereka memandangi tumpukan kartu yang diberikan tentara dengan senyum di wajah mereka. Meskipun Berengar tidak pernah bertugas di Irak dalam kehidupan masa lalunya, ia pernah mendengar cerita dari prajurit yang lebih tua darinya bahwa mereka mengeluarkan setumpuk kartu yang berisi wajah para pemimpin utama rezim Saddam Hussein. Terinspirasi dari hal itu, Berengar telah mereplikasi alat itu dalam kehidupan ini, dan membagikan setumpuk kartu kepada para penjaga perbatasan, dengan wajah berbagai jenderal penting, dan tokoh-tokoh kerajaan yang perbatasannya mereka jaga. Raja dalam permainan kartu ini tak lain adalah Aubry, sementara ratunya adalah Sibila. Para prajurit menatap Raja Prancis dan menertawakan betapa femininnya penampilannya. Kamu yakin ini raja? Kalau aku sih, dia lebih cocok jadi ratu. Para prajurit lainnya menyetujui pernyataannya sambil mengangguk dan menghisap rokok rami mereka. Saat permainan kartu ini berlangsung, sebuah kereta tiba di rel terdekat, dan bersamaan dengan itu, pasokan untuk melanjutkan pembangunan perbatasan pun tiba. Seorang pria turun dari gerbong terdepan dan memasuki kamp. Mengingat seragamnya, jelas bahwa pria ini adalah seorang jenderal di garda perbatasan, dan karena itu, para prajurit langsung berdiri dan memberi hormat. Mayor Jenderal Johann Villinger pernah bertugas di tentara kerajaan Austria dan sebelumnya ditugaskan ke Teater Iberia, tempat ia mempertahankan sebagian parit bersama unitnya. Sayangnya, dalam pertempuran itu, ia menjadi satu-satunya yang selamat dari unit Austria. Meskipun menderita banyak kerugian, ia mendapatkan imbalan atas usahanya, dan kemudian dipindahkan ke garda perbatasan untuk menjalani kehidupan yang nyaman dalam mempertahankan perbatasan kerajaan. Dengan penyatuan Kekaisaran Jerman, kebutuhan akan perwira terampil untuk memimpin pasukan dalam jumlah besar menjadi masalah serius, dan karena itu, seorang kolonel terpaksa menduduki posisi perwira jenderal untuk menjaga perbatasan dengan kerajaan Prancis. Pria itu memandangi pembangunan bunker, parit, dan tanah tak bertuan yang sedang berlangsung, lalu mengangguk setuju sambil terus berjalan melewati pos pemeriksaan. Ia akhirnya menyadari adanya celah di pertahanan yang digunakan untuk memfasilitasi pengungsi, pedagang, dan imigran memasuki Kekaisaran Jerman. Kontras antara tentara Jerman semi-modern dan penduduk kerajaan Prancis abad pertengahan sungguh menakjubkan. Jenderal Villinger segera memeriksa keamanan perbatasan dan operasi mereka yang sedang berlangsung, sambil menyaksikan beberapa tentara Jerman menghentikan sekelompok pengungsi yang melarikan diri dari kerajaan Prancis. Rumor telah menyebar tentang kemajuan Kekaisaran Jerman dan kualitas hidup di dalamnya. Karena itu, bahkan para bangsawan dari kerajaan Prancis yang dilanda perang pun meninggalkan rumah mereka untuk mencoba memasuki Kekaisaran Jerman. Contohnya adalah seorang wanita bangsawan Prancis yang sangat cantik yang menunjukkan bukti identitasnya kepada penjaga perbatasan. Ia telah mempersiapkan diri untuk perjalanan tersebut dan belajar bahasa Jerman, sehingga ia dapat berkomunikasi dengan cukup lancar dengan para penjaga perbatasan. Saya Anastasia de la Roche. Dengan rendah hati, saya meminta status pengungsi. Rumah saya hancur, gara-gara Raja Aubry, dan saya bersedia menikah dengan keluarga Anda demi keluar dari kemiskinan keluarga saya. Wanita itu berambut coklat panjang dan berkulit cerah dengan mata hijau zamrud. Banyak prajurit yang tertarik padanya, namun mereka harus merahasiakannya karena ia seorang wanita bangsawan dan kemungkinan besar akan menikah dengan seorang bangsawan Jerman. Meskipun para prajurit ini dapat mencapai status bangsawan melalui prestasi luar biasa di medan perang, kemungkinan mereka akan bertempur dalam waktu dekat sangatlah kecil. Masih butuh waktu sebelum kerajaan Katolik melancarkan invasi mereka ke Jerman. Maka, mereka hanya bisa mendesah pasrah saat dokumen-dokumen perempuan itu diperiksa. Sebagian besar, hanya kaum bangsawan yang memiliki catatan tertulis tentang leluhur dan status kebangsawanan mereka, sehingga merekalah yang paling mudah dikenali di perbatasan. Para prajurit mengonfirmasi identitas perempuan itu dan mengizinkannya menuju bagian bea cukai di titik masuk, tempat ia akan melanjutkan proses imigrasi yang panjang. Hal seperti ini sudah menjadi kejadian sehari-hari. Tepat ketika Johann yakin semuanya berjalan lancar, ia mendengar suara ledakan dari kejauhan dan gemetar di tempatnya. Namun, seorang prajurit di dekatnya mengejeknya karena kewaspadaannya. Tenang saja Jenderal, itu hanya pelari. Sang Jenderal bingung dengan komentar ini dan segera menindaklanjutinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait insiden tersebut. Seorang pelari. Prajurit itu menyadari bahwa pria itu tidak menyadari sesuatu yang umum diketahui seperti ini dan segera memberinya sebatang rokok sebelum membicarakan masalah itu. Ya, kadang-kadang kita bertemu orang bodoh yang nekat yang berpikir dia bisa menerobos pertahanan kita dan menyerbu masuk ke kekaisaran kita.
9 dari 10, orang-orang idiot ini akan menginjak ranjau darat dan membuat diri mereka hancur berkeping-keping. Kalau tidak, mereka akan ditembak mati sebelum bisa membahayakan negara. Mendengar penjelasan ini, prajurit itu menyalakan rokok Rami untuk sang jenderal yang tampak agak ketakutan. Ia menderita PTSD ringan setelah kejadian di Ibria dan berusaha menepis ledakan keras itu setelah menyadari apa yang telah terjadi. Bukan sepenuhnya salah Jerman jika orang-orang bertindak begitu bodoh dan bergegas ke ladang ranjau. Penjaga perbatasan telah memasang rambu-rambu dalam bahasa penduduk yang tinggal di sisi lain pertahanan, merinci risiko memasuki tanah Jerman. Namun, beberapa orang sangat ingin mencapai tanah yang sesejahtera itu, dan rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapainya. Tentara Jerman sama sekali tidak peduli. Tugas mereka adalah melindungi perbatasan, dan mereka tidak diizinkan membiarkan sembarang orang masuk ke wilayah mereka. Sebuah moto umum bergema di antara para anggota penjaga perbatasan Jerman saat mereka secara terbuka mengejek orang-orang di seberang pertahanan mereka. Sesuatu yang diucapkan dengan lantang oleh tentara yang sedang memberi instruksi kepada sang jenderal tentang kenyataan pahit. Suatu negara hanya sebaik orang-orang yang tinggal di dalamnya. Makna di balik frasa yang mengejek ini adalah untuk menyiratkan bahwa bukan saja bukan tanggung jawab mereka untuk peduli terhadap orang-orang dari negara-negara yang lebih rendah, tetapi mereka juga akan dengan sengaja menghancurkan kekaisaran mereka sendiri jika mereka mengimpor orang-orang dari negara-negara tersebut karena mereka adalah penyebab kemalangan mereka sendiri. Johann terkejut melihat keberadaan para pelari itu dan langsung menanyai pria di hadapannya. Apakah ada cara untuk menghentikan orang-orang ini dari kematian? Menanggapi hal ini, prajurit itu terkekeh sebelum memberitahu sang jenderal tentang ketidaktahuannya. Mereka tahu risikonya. Ada rambu-rambu yang dipasang di mana-mana yang memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka secara ilegal memasuki tanah kami. Kecuali kita bisa menyampaikan suara kita kepada mereka untuk meyakinkan mereka, itu mustahil. Lagi pula, banyak uang yang dipertaruhkan untuk menentukan berapa lama mereka akan bertahan. Moral akan hancur jika kita terpaksa menghentikan insiden-insiden ini. Awalnya Johann tidak mengerti apa maksud prajurit itu dengan frasa itu, tetapi ia segera melihat orang-orang dari pasukannya bertukar koin setelah melihat kematian si pelari. Penjaga perbatasan Jerman sedang mempertaruhkan keselamatan para pelari ini. Hal seperti itu merupakan prospek yang menakutkan bagi sang jenderal Jerman. Karena insiden inilah Johann memutuskan untuk menulis surat tegas kepada Kaisar mengenai krisis yang sedang berlangsung di perbatasan. Seiring pembangunan pertahanan perbatasan Jerman berlanjut, para prajurit yang dikirim untuk mempertahankan wilayah tersebut semakin tidak peduli dengan situasi kerajaan tetangga mereka. Namun, sejauh yang terjadi, semuanya berjalan lancar. Bab 653 tunggu besok. Larut malam di kerajaan Austria, terbaring seorang perempuan muda berambut merah. Ia duduk di jendela istana kerajaan sambil merenungkan semua yang dikatakan suaminya. Selama 3 minggu terakhir, ia telah menggunakan intelijen kekaisaran untuk berkoordinasi dengan Departemen Arkeologi agar ia dapat menemukan petunjuk jejak dewa. Namun, terlepas dari upaya terbaik wanita itu, ia tidak menemukan apapun. Tampaknya para dewa hanya meninggalkan sedikit petunjuk tentang keberadaan mereka saat mereka bersembunyi dari dunia fana. Karena itu, Linde berada dalam kondisi depresi saat ia memikirkan kehilangan pria yang dicintainya. Tidak di kehidupan ini, karena ia tahu mereka akan bersama sampai ajal menjemput. Yang mengkhawatirkannya adalah menghabiskan keabadian tanpanya, setelah mereka meninggalkan dunia ini. Konon, dari apa yang dikatakan Berengar kepadanya, ia bebas memilih kehidupan setelah kematian. Namun, sebelum ia mendapatkan kebebasan ini, pria itu ditakdirkan untuk masuk neraka. Mengapa ia ditakdirkan masuk neraka? Karena ia seorang pendosa, dan karena ia tidak beriman kepada Tuhan Abraham. Lagi pula, jika Tuhan itu benar-benar ada dan maha kuasa, mengapa ia membiarkan dunia menjadi tempat yang begitu bermasalah dan penuh ketidakadilan? Namun, setelah mengetahui kebenarannya, Berengar menyadari bahwa Tuhan yang dimaksud sebenarnya tidak memiliki kuasa, dan hanya bisa ikut campur dalam urusan dunia dengan menggunakan para pengikutnya sebagai bidak catur. Akankah ia benar-benar percaya pada dewa yang begitu tak berdaya setelah mengetahui kebenarannya? Tidak, ia malah memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri tanpa peduli dewa mistis manapun yang mungkin mencoba mengganggu. Sedangkan Linde, ia tetap ditakdirkan untuk berakhir di salah satu akhirat Abraham, dan mengingat ia sangat mirip dengan Berengar, ia takut neraka adalah tujuannya. Namun, yang paling ia takuti adalah dipisahkan dari pria yang dicintainya. Berengar menyadari wanita itu sedang gelisah dan memutuskan untuk menenangkannya. Ia mendekati tempat wanita itu duduk menatap langit malam berbintang dan memberinya segelas daiquiri murni. Biasanya, ia akan memberinya minuman suling untuk menenangkannya. Namun, wanita itu sedang hamil, dan ia tidak berani mempertaruhkan keselamatan bayi di dalam kandungannya. Linde, sudah 3 minggu.
Tidak ada alasan untuk terburu-buru. Kita masih punya waktu bertahun-tahun sebelum salah satu dari kita meninggal secara alami. Manfaatkan waktu ini untuk menikmati hidup. Kalau nanti kita menemukan petunjuk apapun, kita bisa membebaskanmu dan anak-anak perempuan dari cengkeraman bajingan tua itu. Meskipun Berengar baik hati, Linde menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya cemas saat ia menyampaikan salah satu idenya kepada pria yang dicintainya. Kau selalu bisa membawaku ke reruntuhan kuno itu dan meminta dewi itu menghapus tanda di jiwaku. Berengar mendesah saat mendengar ini, lalu menempelkan telapak tangannya di pipi wanita itu, menyampaikan pendapatnya yang jujur mengenai gagasan itu. Aku bisa coba, tapi aku nggak tahu apa itu bakal berhasil. Dia bikin seolah-olah dia nggak bakal bisa ketemu aku lagi setelah aku pergi. Seperti yang kubilang, orang-orang brengsek itu suka nggak jelas. Wanita cantik berambut merah itu mulai cemberut seperti anak kecil ketika mendengar ini. Hal seperti itu membuat Berengar tertawa sebelum ia mencium bibirnya dengan lembut. Wanita itu tampak tidak terganggu oleh rayuan tiba-tiba itu dan malah menerima ciuman kekasihnya sambil memainkan lidahnya. Melihat suasana hatinya berubah, Berengar perlahan memasukkan tangannya ke dalam gaun wanita itu untuk membelai payudaranya yang telanjang. Linde mengerang nikmat saat merasakan kehangatan tangan kekasihnya yang kokoh. Suara itu menggerahkan pria itu saat ia fokus pada puting merah muda wanita itu yang halus. Tak lama kemudian, Berengar mulai membuka resleting gaun wanita itu hingga ia hanya mengenakan pakaian dalam. Seperti biasa, Linde mengenakan pakaian dalam yang sangat provokatif, berwarna hitam dan berenda. Ia bahkan mengenakan garter belt dengan stocking. Di bawah sinar bulan, kulit pucatnya tampak berkilauan saat Berengar memandangi sosoknya dengan satu-satunya mata yang masih berfungsi. Kamu cantik sekali. Ucapan klise seperti itu adalah satu-satunya hal yang terpikir olehnya saat menatap pengantin kesayangannya. Wanita itu memerah karena malu, sebelum akhirnya merangkul leher kokoh suaminya. Ia segera melepas penutup mata yang menutupi wajah terluka suaminya sebelum ia sempat bereaksi. Gerakan mendadak itu mengejutkan Berengar, yang mencoba mundur selangkah. Meskipun begitu, ia menatap mata kekasihnya yang terluka dan membelai luka itu dengan senyum manis di wajahnya. Aku nggak ngerti kenapa kamu berusaha banget nyembunyiinnya. Meskipun kamu nggak bisa lihat tembus pandang, matamu udah sembuh dengan baik selama bertahun-tahun. Kurasa itu bikin kamu punya karakter. Setelah mengatakan itu, pasangan itu kembali berciuman. Namun, setelah beberapa saat, Linde mulai menelusuri tubuh bagian atas dan bawah pria itu hingga ke celananya, lalu dengan cepat membuka resletingnya dan menarik penis besar pria itu keluar dari celana dalamnya. Senyum gembira tersungging di wajahnya saat ia mulai menjilati batang penis itu seolah-olah itu adalah es krim kon yang lezat. Berengar duduk bersandar dan memperhatikan si cantik berambut pirang stroberi melayaninya di tengah ruangan yang sebagian besar kosong. Ia hampir tak mampu menjaga kakinya tetap tegak saat ia segera duduk di ambang jendela. Jika ia tidak hati-hati, ia akan jatuh, dan meskipun demikian, ia merasa senang dengan bahaya yang mengancam. Linde dengan cepat mulai meraba dari batang penis hingga ke ujung penis sambil memasukkan penis suaminya ke dalam mulutnya. Ia mulai perlahan, memasukkan penisnya 1 inci demi 1 inci ke tenggorokannya. Setelah 1 inci kosong, ia melepaskannya sebelum masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi hingga mencapai pangkal penis, berusaha keras agar tidak tersedak. Saat tekanan di selangkangannya meningkat, Berengar menekan kepala wanita itu sedalam mungkin sebelum dengan paksa mengeluarkan spermanya ke dalam mulut wanita itu. Setelah itu, ia segera menarik batangnya dan menatap kekasihnya yang menahan cairan di mulutnya dengan pipi menggembung, seolah-olah ia tupai. Linde memperlihatkan sperma di lidahnya sebelum menelannya. Dengan tatapan penuh nafsu di wajah cantiknya, ia mengucapkan kata-kata yang ia tahu ingin didengar oleh tuannya. Terima kasih atas makanannya. Berengar tak kuasa menahan diri setelah mendengar kata-kata menggoda itu dan menanggalkan atribut kerajaannya sebelum membuka celana dalam wanita itu ke samping, lalu mengangkatnya ke dalam pelukannya dan dengan cepat memasukkan batangnya ke dalam buahnya yang lembab. Linde bahkan tak berusaha menyembunyikan suaranya saat ia mengerang erotis, menandakan kenikmatannya atas aktivitas yang sedang berlangsung. Saat Berengar perlahan mendorong pinggulnya ke pinggul Linde, ia mengucapkan kata-kata manis yang ia tahu akan menenangkan kegelisahan wanita itu. Jangan khawatir, sayangku, kamu dan aku akan bersama selamanya. Ucapan tak tahu malu seperti itu membuat wanita itu tersipu malu. Meskipun begitu, Berengar tak membiarkannya mengalihkan pandangan, ia memaksakan bibirnya ke bibir wanita itu sambil menjilati lidahnya. Meskipun malu, Linde mencengkeram batang Berengar erat-erat, menyebabkan pria itu mendorong lebih keras ke dalam dirinya. Berengar terus bercinta dengan istrinya untuk beberapa waktu. Namun, pada akhirnya ia merasa perlu melepaskan diri dan menekan pinggulnya sekencang mungkin ke pinggul istrinya, melepaskan spermanya ke dalam rahim istrinya yang penuh seolah-olah ingin menghamilinya dengan anak lagi.
Namun, Berengar bukan satu-satunya yang puas. Saat ia sedang asyik menikmati kenikmatan di dalam wanitanya, Linde menyemprotkan cairan ke seluruh tubuhnya. Ruangan yang sebagian besar kosong itu pun menjadi berantakan. Ketika Linde melihat pemandangan itu, ia terkikik sebelum mencium suaminya. Setelah itu, ia melepaskan diri dari pelukannya dan melontarkan komentar sinis. Kurasa para pembantu harus membersihkan rumah kita lagi. Berengar tak kuasa menahan tawa ketika mendengar hal itu selagi ia sedang berpakaian. Ia bisa melihat kekhawatiran terpancar dari mata biru langit wanita itu dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya bagaimana perasaannya. Apakah kamu merasa lebih baik? Linde mengangguk pelan sambil menatap keluar jendela. Melihat itu, Berengar meraih tangan mungilnya dan menuntunnya keluar ruangan. Kalau begitu, ayo tidur. Kamu perlu istirahat. Para dewa bisa menunggu sampai besok. Setelah berkata demikian, sang kaisar meninggalkan tempat kejadian perkara bersama wanita yang dicintainya dan membawanya ke kamarnya, di mana pasangan itu tertidur dalam pelukan satu sama lain. Bab 654 Perusahaan Pedagang Gunther. Gunther adalah seorang pria yang pernah berteman dengan Kaisar Jerman. Ia memulai karirnya sebagai petani sederhana yang bekerja di ladang, dan kini ia memiliki sebuah perusahaan besar yang dikenal sebagai Perusahaan Dagang Gunther. Ia memiliki lahan yang luas di seluruh kekaisaran, tempat para petani yang bekerja di bawah naungannya menanam berbagai tanaman. Selain bidang pertanian di perusahaannya, ia juga merambah ke bidang pengolahan makanan, dengan banyak pabrik yang dibangun untuk tujuan ini. Produk terbaru yang diperkenalkan Gunther kepada publik adalah tuna kaleng. Tuna merek Gunther merupakan produk yang laris manis karena harganya terjangkau dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu, terdapat pula bumbu-bumbu bermerek Gunther yang dibuat oleh perusahaannya untuk melengkapi daging, ikan, dan sayuran kalengnya. Taipan makanan ini memiliki monopoli dalam artian ia memiliki semua aspek produksi. Meskipun memiliki beberapa pesaing, merek Gunther sangat dipercaya oleh masyarakat karena reputasinya yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Gunther tentu saja memanfaatkan fakta bahwa Kekaisaran Jerman kini memiliki pengaruh di Laut Baltik, Mediterania, dan Laut Utara. Dengan kekayaannya, ia membeli armada kapal penangkap ikan dan mempekerjakan nelayan berpengalaman untuk menangkap berbagai jenis ikan agar dapat diolah dan dijual kepada masyarakat. Tuna berbeda, namun dengan bantuan Berengar, peternakan ikan khusus didirikan di Pulau Malta untuk menghasilkan tuna dalam jumlah besar. Karena posisinya sebagai anggota Dewan Rakyat, Gunther berhasil memperoleh salah satu peternakan ini untuk dirinya sendiri dengan harga yang wajar. Saat itu, Gunther diundang ke istana kerajaan, tempat Berengar bertemu langsung dengannya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kaisar tersenyum mengenang masa lalu, di mana ia membantu Gunther menggarap ladang demi sedikit lemak babi. Ia hampir tak percaya Gunther kini menjadi taipan industrinya, dan politisi rakyat. Terlepas dari kekayaannya, ia tak pernah berhenti peduli pada rakyat jelata, dan bahkan telah menghabiskan sebagian besar hartanya untuk kegiatan filantropi. Saat keduanya asyik mengobrol, Linde muncul membawa dua tuna melt sepanjang 30 cm, ia menyerahkannya di atas meja kepada Berengar dan Gunther dengan senyum manis di wajahnya. Berengar langsung menggigitnya dan memuji Gunther atas kerja kerasnya. Tahukah Anda, tanpa produk Anda, akan sangat sulit membuat roti lapis selesat ini. Berkat usaha Anda, dan kecerdikan Linde, roti lapis selesat ini bisa dibuat oleh siapa saja. Tahun-tahun ini sangat baik untukmu, sahabatku. Sayang sekali kita sudah lama tidak bisa ngobrol. Gunther tersenyum sambil memandangi roti lapis yang sepenuhnya terbuat dari produknya. Ia menggigitnya cepat dan berseru kegirangan sambil memuji hasil kerja Linde. Saya tidak tahu hidangan selesat ini bisa dibuat hanya dengan bahan-bahan sederhana saya. Permaisuri, bakat kuliner Anda sungguh luar biasa. Linde tersenyum dan berterima kasih kepada pria itu atas pujiannya. Kamu terlalu baik, Gunther. Setelah mengatakan ini, ia meninggalkan ruangan, tak ingin mengganggu waktu terbatas yang dimiliki Berengar bersama pria itu. Gunther menatap permaisuri yang cantik jelita saat ia berjalan keluar pintu sebelum mengucapkan selamat atas pernikahan Berengar. Linde telah tumbuh menjadi wanita muda yang baik. Kamu beruntung memilikinya. Berengar menganggukkan kepalanya sebagai jawaban sebelum mengganti pokok bahasan. Dia cinta sejatiku, jangan bilang yang lain, aku bilang begitu. Ngomong-ngomong, aku penasaran apa kau tertarik dengan bisnis yang melibatkan koloni. Sang taipan bisnis awalnya terkekeh mendengar kata-kata kaisar, sebelum akhirnya berubah serius. Jika Yang Mulia mempercayakan informasi seperti itu kepadanya, maka apa yang akan mereka bicarakan bukanlah hal yang lucu. Jadi mereka benar-benar ada. Aku berteori bahwa kau menemukan sebidang tanah baru yang memungkinkanmu menghasilkan makanan aneh yang kau perkenalkan. Namun, sampai sekarang, aku tidak benar-benar mempercayainya.
Kaisar Jerman tersenyum tipis saat memberitahu pria itu kebenarannya. Ini bukan sekadar sebidang tanah, melainkan dua benua. Kita berbicara tentang dunia yang benar-benar baru. Dengan penduduk asli. Mendengar ini, Gunther menggigit roti lapisnya sebelum menyeka mulutnya dengan sapu tangan. Mendengar ini, minatnya terhadap topik tersebut tumbuh pesat. Apakah ada di antara penduduk asli ini yang menjadi ancaman? Menanggapi hal ini, Berengar terkekeh ringan sebelum memberitahu pria itu tentang keadaan dunia baru. Sama sekali tidak, mereka hanyalah sekelompok orang biadab zaman batu. Peradaban mereka yang paling maju ada di selatan, dan bahkan saat itu aku telah melumpuhkan salah satu kekaisaran mereka yang paling perkasa dengan 1.000 orang, dan sedikit penyakit. Ngomong-ngomong soal penyakit, dalam beberapa dekade, penyakit itu akan menghancurkan daratan dan membunuh lebih dari 90% populasi. Angka kematiannya gila-gilaan. Setelah itu terjadi, praktisnya Anda akan mendapatkan properti gratis dengan sumber daya alam yang melimpah. Karena Anda adalah teman lama saya yang terbukti dapat dipercaya, saya ingin memberitahu Anda rahasia ini sebelumnya. Gunther mencapai pemahaman saat dia mendengar alasan Berengar dan senyum licik tersungging di bibirnya saat dia berbicara kepada kaisarnya. Anda butuh investasi. Benarkan? Berengar mengangkat bahu sebelum menggigit roti lapisnya lagi, yang kemudian ia teguk dengan 1 liter bir. Setelah itu, ia mengklarifikasi posisinya. Apakah saya perlu investasi? Tidak, saya punya cukup uang untuk mendanai pembangunan koloni sendiri. Namun, saya bohong kalau bilang itu tidak membebani keuangan saya. Investasi akan menjadi tambahan yang bagus untuk dana yang telah saya investasikan sendiri untuk dunia baru. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin menghasilkan kekayaan yang lebih besar dari yang sudah kamu miliki? Gunther akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik dengan ide tersebut, namun dia berhati-hati dalam masalah ini dan menanyakan rincian lebih lanjut. Apa yang ada dalam pikiranmu? Ketika Berengar mendengar ini, dia tersenyum sebelum mengungkapkan pikirannya tentang masalah tersebut. Sederhana saja. Saya akan mengeluarkan piagam yang memberi perusahaan Anda hak untuk membangun dunia baru di wilayah pilihan Anda. Sebagai imbalannya, dunia baru tersebut akan resmi menjadi koloni Kekaisaran Jerman dan akan bertindak seperti wilayah Jerman lainnya dalam hal tanggung jawab sipilnya. Namun, koloni itu sendiri akan didirikan dan dioperasikan oleh perusahaan Anda. Anda akan bertanggung jawab atas biaya awal, biaya pengembangan, biaya pertahanan, dan, tentu saja, pajak. Gunther memikirkannya sejenak sebelum bertanya tentang sumber daya alam di sana. Ia perlu tahu lebih banyak tentang wilayah itu jika ia ingin menginvestasikan banyak uang untuk membangun sebuah koloni. Tanah macam apa yang sedang kulihat? Berengar tak ragu menanggapi. Malah, ia tersenyum lebar saat memaparkan informasi yang telah mereka kumpulkan dari dunia baru sejauh ini. Itu sepenuhnya bergantung pada di mana Anda memilih untuk menetap. Kami telah menemukan sumber daya pertanian di koloni kami, seperti kentang, tomat, tembakau, dan bahkan kakao. Beberapa di antaranya belum diperkenalkan ke tanah air. Tanahnya sangat subur, jadi risiko gagal panennya kecil. Saya berasumsi Anda ingin membangun koloni pertanian. Bolehkah saya menyarankan untuk mencoba wilayah yang belum pernah Anda jelajahi? Menurut saya, Anda sebaiknya membangun koloni di salah satu dari sekian banyak gugusan pulau, tempat Anda bisa menanam tebu dan kopi dalam jumlah besar. Akan lebih baik jika memiliki sumber daya domestik untuk kedua hal tersebut. Gunther merenungkan usulan ini selama beberapa menit. Jika ia bisa menghasilkan tebu dan kopi, ia bisa menyingkirkan para pedagang di timur. Lagi pula, sumber daya seperti itu tidak bisa tumbuh di tanah air, dan diandalkan untuk impor. Namun, rakyat Jerman sangat nasionalis, dan jika ia dapat memonopoli sumber daya tersebut, rakyat akan segera beralih ke merek Gunther yang terpercaya. Oleh karena itu, ia menghela napas berat sambil memikirkan cara terbaik untuk mewujudkannya. Saya membutuhkan kapal, serta pekerja, dari berbagai aspek kehidupan. Ini harus menjadi penyelesaian jangka panjang, dan karyawan saya harus dijanjikan sejumlah tunjangan serius untuk berlayar melintasi Atlantik menuju dunia yang tidak dikenal di mana mereka harus membangun pemukiman dari awal. Saya juga perlu menyewa pasukan keamanan swasta untuk menjaga ketertiban dan mempertahankan wilayah dari penduduk asli. Biaya seperti itu tentu saja tidak sedikit. Tentu saja, saya juga memerlukan izin untuk membentuk pasukan bersenjata swasta semacam itu. Berengar mengerti apa yang dipikirkan pria itu. Sulit menemukan orang terpercaya yang bisa dikirim ke dunia baru. Sisi positifnya adalah kurangnya komunikasi dengan tanah air, sehingga sulit untuk membocorkan informasi. Berengar menyadari hal ini dan memutuskan untuk memberi pria itu sedikit kelonggaran. Saya akan mengizinkan Anda mendaftarkan perusahaan militer swasta agar Anda dapat menjaga keamanan di koloni Anda dan mempertahankannya dari kekuatan musuh yang mungkin ingin menyerbu.
Saya juga akan mengizinkan perusahaan ini untuk membeli persenjataan militer dan kapal angkatan laut. Namun, ukurannya akan dibatasi hanya untuk satu brigade dan armada kecil yang terdiri dari 5 fregat lapis baja. Mengenai hal lain yang mungkin Anda butuhkan, saya serahkan pada kebijaksanaan Anda. Tentu saja, semua ini sangat rahasia dan jika Anda, salah satu dari orang-orang Anda, membocorkan informasi tentang dunia baru, itu akan dianggap pengkhianatan. Jadi, apakah Anda siap menerima tantangan ini? Gunther terkejut mendengar Berengar begitu bersedia menyetujui persyaratannya. Namun, ia juga memahami posisi Berengar. Angkatan bersenjata Kekaisaran Jerman terbatas kemampuannya untuk dikerahkan ke dunia baru, dan ada banyak veteran yang sudah tidak bertugas yang dapat digunakan untuk membantu pembentukan koloni sebagai tentara bayaran. Pada akhirnya, Berengar ingin mengklaim tanah sebanyak mungkin sebelum kekuatan dunia lain mengetahui tentang dunia baru, dan karena itu, ia bersedia memprivatisasi koloni-koloni untuk mempercepat proses kolonisasi. Karena itulah ia bersedia mengizinkan keberadaan perusahaan militer swasta. Ketika Gunther memikirkan semua ini, ia mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menyegel kesepakatan. Baiklah. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Saya menantikan kolonisasi dunia baru ini. Berengar tersenyum dan menjabat tangan pria itu. Setelah itu, keduanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengenang tahun-tahun yang telah mereka lalui untuk mendaki puncak. Dengan kesepakatan ini, perusahaan dagang Gunther akan memiliki koloni swasta pertama di dunia baru. Bab 655 Pemberontakan terbuka. Sementara Berengar menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk meningkatkan kemampuan industri di tanah air, seorang wanita dalam posisi yang sama di belahan dunia lain tengah berjuang untuk memperkenalkan reformasi di kesogunan barunya yang akan memungkinkannya untuk menggunakan kekuasaan absolut atas negaranya. Kesogunan Ashikaga telah runtuh, Itami Ryo dan para pengikut fanatiknya dengan kejam membersihkan pemimpin dinastinya, serta semua ahli waris yang masih hidup. Perempuan yang dimaksud telah memaksa keluarga kekaisaran untuk mengakuinya sebagai shogun. Meskipun demikian, terdapat perlawanan sengit dari para daimyo Jepang. Di masa lalu Berengar, hanya sedikit perempuan yang pernah diangkat menjadi shogun, dan hal yang sama terjadi di dunia ini. Karena itu, sulit bagi mereka yang berkuasa untuk menerima kekuasaan Ryo. Berbagai klan daimyo telah bersatu di bawah panjinya untuk menggulingkan kesogunan Ashikaga karena berbagai alasan. Namun, kini setelah seorang perempuan mengklaim diri sebagai shogun baru, hanya sedikit mantan pengikutnya yang menerimanya. Wilayah yang telah ia satukan langsung runtuh menjadi pertikaian internal, karena mereka yang menganggapnya tidak layak menduduki posisi setinggi itu menggunakan senjata yang ia perkenalkan untuk melawan kekuasaannya. Ryo mendesah berat saat duduk di istana shogun sambil membaca surat lain yang menyatakan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Ia menuangkan secangkir sake untuk dirinya sendiri sambil meneguk isinya dengan penuh semangat. Pipinya yang seputih salju merona merah, membuatnya tampak agak imut. Setelah meneguk secangkir lagi, ia mengeluh tentang orang-orang yang telah menentangnya. Bajingan bodoh. Apa aku belum cukup berprestasi dalam hidup untuk menunjukkan nilaiku sebagai pemimpin? Kalau bukan karena aku, kalian semua tolol ini tidak akan pernah bisa menggulingkan klan Ashikaga. Sialan. Hanya karena aku perempuan, orang-orang idiot ini pikir aku tidak bisa memimpin negara. Baiklah, akan kutunjukkan pada mereka. Akan kutunjukkan pada mereka semua. Kalau kalian pikir senapan matchlock adalah satu-satunya senjata yang bisa kubuat, tunggu saja sampai prajurit setiaku bersenjatakan Murata. Akan kubunuh kalian semua. Kalian semua, bajingan. Setelah mengatakan ini, perempuan muda itu mengeluarkan selembar kertas dan mulai menyusun cetak biru untuk senapan serbuk hitam satu tembakan, serta bayonetnya yang serasi. Seperti GWR tahun 1871, senapan Murata adalah senapan kaliber 45. Pengembangan senjata semacam itu akan membuat infanterinya setara dengan infanteri Berengar. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa seorang pria telah meraih kekuasaan di barat dan membentuk kekaisaran yang perkasa. Sudah lama ia berencana memperkenalkan senjata baru. Sayangnya, baru belakangan ini ia memiliki kemampuan kimia untuk memproduksi peluru selongsong kuningan. Namun, ia terlalu sibuk dengan perang hingga kini untuk repot-repot memproduksinya. Namun, ia tahu bahwa jika ia ingin benar-benar menghancurkan lawan-lawannya, ia harus mengandalkan desain senjata dahsyat lain dari kehidupan masa lalunya. Shogun muda menghabiskan berjam-jam merancang berbagai macam senjata baru untuk memodernisasi pasukannya. Mulai dari senapan Murata, revolver tipe 26, hingga senapan laras ganda. Ia ingin memodernisasi pasukannya dan menerapkan kediktatoran militer yang ketat sesegera mungkin.
Saat merancang senjata-senjata ini, Ryo teringat kembali dalam ingatannya tentang masa lalunya, di mana ia pernah berdebat sengit dengan seseorang tentang keunggulan senjata api Jerman vs Jepang yang menyebabkan Perang Dunia II. Ia meneguk sake lagi sambil mengingat perdebatan tentang Kar 98K vs Tipe 99. Memikirkan hal ini, Ryo tersenyum getir saat mengungkapkan pandangannya. Seandainya Julian si brengsek itu bereinkarnasi di dunia ini, aku berani bertaruh dia pasti sudah menciptakan Mauser 1871 sekarang. Aku hanya bisa membayangkan pertengkaran kecil yang akan terjadi antara kami berdua tentang senapan itu dan Murata. Dasar idiot. Dia lebih mementingkan kebenaran daripada perasaanku. Dia benar-benar sampah. Tapi, aku penasaran bagaimana dia akan menangani situasiku saat ini. Karena para daimyo di bawah komandonya kini memberontak, Ryo hanya punya satu pilihan, menghancurkan mereka dengan brutal hingga mereka tak akan pernah berani menentang kekuasaannya lagi. Ia hendak mengutuk mereka sekali lagi ketika seorang pria memasuki ruangan. Ia mengenakan Tosei Busoku yang telah menjadi umum di kalangan samurai yang bersumpah setia kepada Itami Ryo. Pria ini juga membawa katana dan wakizashi di pinggangnya. Pria ini langsung berlutut di hadapan Ryo dan memberitahu Ryo tentang perkembangan terbaru. Itami-sama, Daimyo Shimazu Takatame, telah menyatakan pemberontakan terbuka dan merebut kota Naniwa. Bagaimana kita akan menanggapinya? Ryo mengerutkan bibir sambil merenungkan bagaimana menangani informasi ini. Ia baru saja memenangkan perang melawan Kesogunan Ashikaga, dan para pemberontak sudah bergerak melawan Kesogunan Itami yang baru dibentuknya. Ia tak punya pilihan selain menumpas musuh sebelum mereka bisa merekrut lebih banyak daimyo untuk bergabung. Namun, pemberontakan terbaru ini rumit. Karena itu, ia menggigit jarinya sebelum mengutuk pria yang telah mengkhianatinya. Kabar buruk lagi. Shimazu Takatame si brengsek itu. Baru minggu lalu dia menyatakan cintanya yang abadi padaku. Tapi, begitu aku menolak lamarannya, dia langsung ingin menggulingkanku. Biarlah. Kumpulkan pasukan, kita akan segera bergerak menuju Naniwa. Aku mau kepala pengkhianat itu. Setelah mengatakan hal ini, perwira yang mendekati Shogun menganggukkan kepalanya sebelum menjawab untuk mengiyakan perintahnya. Seperti yang Anda perintahkan, Itami-sama. Setelah sang jenderal menyelinap kembali ke dalam bayangan, Ryo melemparkan cangkir keramiknya ke dinding sekeras mungkin, menghancurkannya saat benturan. Bahkan sebelum ia sempat membuat senjata terbarunya, ia dikhianati oleh salah satu pengikutnya lagi, dan untuk alasan yang begitu remeh. Shimazu Takatame adalah salah satu pria pertama yang berjanji setia kepada Ryo, dan telah berusaha keras untuk memenangkan hatinya selama beberapa waktu. Namun, ia tidak cukup istimewa untuk menarik perhatian wanita itu. Meskipun ia berasal dari klan yang kuat, dan mewarisi posisi ayahnya selama pemberontakan Ryo, ia jauh dari ideal di mata wanita itu. Setelah Ryo meraih kemenangan, pria yang dimaksud melamarnya, tetapi wanita itu menolaknya, dan dengan cukup brutal, kata-katanya persis seperti ini. Aku tidak ingin menikahimu, Takatame-san. Aku butuh pria yang menantangku, pria yang mampu mengalahkanku dalam permainanku sendiri, dan pria itu bukan dirimu. Rupanya, respons sekeras itu telah menyebabkan Takatame menyatakan pemberontakan terbuka. Entah karena benci karena ditolak, atau sekadar ingin membuktikan kemampuannya, Ryo tidak tahu. Apapun alasannya, ia tidak peduli. Ia akan menghancurkan pasukan pria itu dan memenggal kepalanya. Lagi pula, ia tidak menoleransi pengkhianatan. Setelah mengeluarkan perintah agar pasukannya berkumpul, Ryo mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang itu. Tidak ada waktu untuk menunggu. Ia harus mengumpulkan pasukannya dan bergerak menuju kota Naniwa secepat mungkin. Sebelum ia dapat melaksanakan reformasi yang akan mengubah Jepang menjadi kediktatoran militer turun-temurun, perempuan itu perlu menumpas satu atau dua pemberontakan. Jika Ryo tahu Julian telah bereinkarnasi ke dunia ini sebagai bangsawan Jerman, dan telah menyatukan rakyatnya menjadi kekaisaran yang stabil, ia mungkin akan marah besar. Ia selalu benci ditindas oleh pria itu, dan fakta bahwa daimyo-nya memberontak terhadap kekuasaannya saat ia menyatukan Jepang di bawah kekuasaannya sungguh membuat frustrasi. Tak lama kemudian, pasukan 15.000 orang bergerak menuju kota Naniwa. Meskipun mereka akan segera bertempur mati-matian dengan mereka yang, beberapa hari sebelumnya, adalah saudara seperjuangan mereka, mereka sama sekali tidak menunjukkan penyesalan di wajah mereka. Karena mereka sepenuhnya setia kepada Dewi Perang, dan memberontak terhadapnya praktis merupakan tindakan sesat. Sebelum Ryo sempat beristirahat, ia kembali berada di jalan menuju perang. Begitulah kehidupan seorang penakluk. Bab 656 Perjanjian Coklat. Beberapa minggu setelah Putri Aztek berlayar kembali ke negara asalnya, ia kini duduk di istana kerajaan Tenochtitlan. Di hadapannya duduk ayahnya, Kaisar Itzcoatl, penguasa kekaisaran Aztek saat itu. Beberapa bulan setelah kedatangan Jerman pertama di wilayah tersebut, penyakit telah menyebar luas.
Jika bukan karena upaya para dokter Jerman yang tinggal di permukiman Brandstadt, bangsa Aztek pasti akan sangat menderita. Namun, penyakit-penyakit ini telah menyebar ke negara-negara tetangga Kekaisaran Aztek dan mulai menghancurkan populasi mereka. Quetzalcoatl pun terkejut melihat putrinya, yang telah ia tugaskan sebagai diplomat kekaisarannya, duduk di hadapan ular berbulu. Putri Aztek muda itu tersenyum manis saat mengenakan pakaian yang jauh lebih beradab daripada yang biasa dikenakan ayahnya. Namun, ia tidak menyukai gaun-gaun mewah yang dikenakan para wanita Jerman. Bertahun-tahun berlatih menjadi prajurit jaguar telah memberinya selera mode yang lebih praktis. Oleh karena itu, ia mengenakan pakaian yang mungkin dikenakan oleh pemain tenis wanita. Quetzalcoatl penasaran mengapa putrinya mengunjunginya begitu cepat setelah mengikuti Berengar kembali ke negeri para dewa. Gadis itu tahu ayahnya khawatir, sehingga ia memutuskan untuk menenangkan kekhawatirannya dengan pernyataan yang meyakinkan. Yang mulia, Kaisar Berengar von Kufstein telah memerintahkan saya untuk bernegosiasi dengan Anda dalam hal perolehan kakao. Tampaknya beliau memiliki beberapa tujuan untuk kakao tersebut, dan menginginkan pasokan biji kakao dalam jumlah besar untuk ditransfer ke permukiman Brandstadt. Beliau menyerahkan proses barter kepada saya. Mata uang Kekaisaran Aztek terbilang primitif. Mata uangnya menggunakan mata kapak tembaga, yang konon nilainya setara dengan 8.000 biji kakao, yang merupakan mata uang paling umum di wilayah tersebut. Karena Kekaisaran Jerman tidak memiliki kakao, dan malah mencoba membeli biji kakao untuk diolah menjadi coklat, mereka jelas tidak dapat membayar dengan coklat. Mengenai mata kapak tembaga, Berengar tidak ingin membuat alat primitif semacam itu sebagai alat tukar. Lagi pula, tembaga adalah sumber daya yang berharga, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang begitu tak berguna. Karena itu, ia mengizinkan Telexicli untuk melakukan barter atas namanya, meskipun ia adalah diplomat ayahnya untuk kerajaannya. Hal itu menunjukkan betapa besar kepercayaan yang telah ia bangun kepada gadis itu setelah ia menyaksikan kemegahan tanah airnya. Bahkan saat itu, Putri Aztek masih memandang bangsanya sendiri sebagai bangsa biadab yang terbelakang, meskipun hanya tinggal beberapa bulan di tanah air. Ia ingin menyelesaikan negosiasi ini dan kembali ke Jerman secepat mungkin. Quetzalcoatl tahu bahwa putrinya tidak senang, meskipun ia tampak tersenyum, dan memutuskan untuk bertanya tentang perjalanannya ke timur. Aku nggak ngangka bakal ketemu secepat ini. Kita nggak perlu bahas bisnis sekarang. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan di sana? Telexicli merenungkan waktunya yang singkat di Kekaisaran Jerman dan hampir tidak dapat menggambarkan semua yang telah dilihatnya. Pada akhirnya dia hanya dapat menghela napas sebelum mengungkapkan kebenaran masalah tersebut. Dibandingkan dengan Jerman, kita hanyalah manusia biadab yang kotor. Mustahil menjelaskan perbedaan antara kedua peradaban kita dengan kata-kata. Ketahuilah bahwa mereka jauh lebih unggul dari kita. Kekuatan militer mereka saja sudah luar biasa. Quetzalcoatl tidak menyaksikan sendiri kekuatan tentara Jerman yang membantai pasukannya, tetapi ia pernah mendengar cerita-ceritanya. Ia merinding saat bertanya lebih lanjut tentang kekuatan militer Kekaisaran Jerman. Seberapa kuat mereka? Menanggapi pertanyaan ini, Telexicli hanya mengejek sebelum menjawab ayahnya dengan nada merendahkan. Mereka memiliki ratusan ribu prajurit yang pekerjaan utamanya adalah berperang. Bayangkan, memiliki pasukan profesional sebesar itu. Seperti yang Anda ketahui, Kekaisaran kita berpusat pada prajurit rakyat jelata paruh waktu, sementara prajurit profesional berada di kalangan bangsawan. Saya sendiri telah melihat senjata-senjata yang mereka gunakan dalam perang, dan membayangkan pasukan sebesar itu dipersenjatai dengan senjata-senjata itu sungguh mengerikan. Ayah, sebaiknya ayah patuh pada Kaisar. Jika dia mengerahkan sebagian kecil pasukannya ke tanah kami tak akan mampu melawan. Prospek ratusan ribu tentara profesional, seperti yang dikatakan Telexicli, sungguh mengerikan. Setelah mengetahui bahwa Kekaisaran Jerman memiliki sarana seperti itu, ia segera bertanya tentang tetangga mereka. Kaisar memberitahu saya bahwa dia punya banyak tetangga, yang jika mengetahui tentang tanah ini, akan menyerbu. Apakah Anda punya informasi tentang mereka? Sayangnya bagi Kaisar Aztek, tanggapan putrinya kurang ideal. Ia menggelengkan kepala sebelum memberitahu ayahnya tentang sedikit yang ia pelajari dari membaca buku-buku di perpustakaan istana. Kurasa aku harus bilang padamu bahwa apa yang kau dengar tentang Kekaisaran Jerman itu bohong. Mereka bukan utusan ular berbulu. Mereka hanya memanfaatkan mitologi kita untuk meyakinkanmu berlutut di hadapan mereka. Dari yang kupelajari, Kekaisaran Jerman adalah negara yang baru saja didirikan. Usianya baru setahun lebih sedikit. Sebelum penyatuan Kekaisaran, Jerman merupakan kumpulan beberapa negara bagian yang lebih kecil. Sang Kaisar secara pribadi menyatukan mereka di bawah panji-panjinya melalui serangkaian kemenangan militer yang luar biasa dalam rentang waktu sekitar 6 tahun. Ia tampaknya bertanggung jawab atas kemajuan pesat yang dicapai Jerman. Mungkin ia sendiri adalah dewa,
tetapi ular berbulu itu tidak terlibat di dalamnya. Namun, hanya karena ia berbohong kepada Anda tentang asal-usul kekaisarannya, bukan berarti ia berbohong tentang ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara tetangganya terhadap kita. Meskipun mereka tertinggal dari kekaisaran Jerman dalam hampir semua aspek, mereka masih jauh melampaui kita dalam setiap aspek masyarakat, terutama dalam hal peperangan. Jika kita berperang dengan negara-negara tetangga Jerman, senjata kita tidak akan mampu menembus pertahanan mereka, dan karena Berengar naik ke tampuk kekuasaan dengan cepat, mereka telah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk bersaing dengan teknologi militernya. Perlombaan senjata sedang berlangsung di benua asal para suzerain kita, dan Jerman jauh di atas para pesaing mereka. Namun, para pesaing mereka juga tampaknya melaju cepat di depan kita. Jika kita menolak tawaran perlindungan kekaisaran terhadap tetangga mereka, hanya masalah waktu sebelum peradaban kita hancur. Itzkotel meresapi kata-kata putrinya. Putrinya lebih memahami kekaisaran Jerman daripada dirinya, dan meskipun ia marah mengetahui bahwa Berengar dan kekaisarannya bukanlah utusan ular berbulu, ia menyadari bahwa tidak bijaksana untuk membatalkan perjanjiannya dengan mereka. Setelah mendengar bahwa mereka memiliki pasukan yang begitu besar, dan sarana untuk memproyeksikan pasukan mereka melintasi Atlantik, Kaisar Aztek tidak ingin berperang dengan para penguasanya. Sebaliknya, ia mengangguk sebelum beralih ke topik biji kakao. Penawaran apa yang diberikan Kaisar sebagai ganti biji kakao kita? Telexictli tersenyum ketika mendengar ayahnya lebih setuju setelah mendengarkan kisahnya tentang kekuatan militer Jerman. Ia segera menjawab pertanyaan ayahnya dengan senyum bangga di wajahnya. Dia telah menawarkan untuk menukar biji kakao dengan peralatan baja. Kaisar Aztek tidak tahu apa maksudnya dan segera bertanya tentang kegunaannya. Melihat ayahnya kebingungan, Telexictli pun menjelaskan lebih rinci tentang apa yang akan diperolehnya jika menukarkan sejumlah besar biji kakao. Baja adalah logam yang jauh lebih unggul daripada tembaga jika digunakan sebagai perkakas. Baja lebih kuat, lebih awet, dan lebih tajam. Dengan perkakas ini, para budak kami bisa lebih produktif di pertambangan dan di ladang. Dia bersedia menawarkan sejumlah perkakas dengan imbalan 1 ton biji kakao. Setelah mengatakan hal ini, para perempuan itu menjelaskan secara mendalam berbagai sistem pengukuran yang digunakan oleh kekaisaran. Ayah dan anak perempuan itu bernegosiasi cukup lama sebelum mencapai kesepakatan. Untuk setiap 100 perkakas baja, 1 ton biji kakao dapat ditukar. Ini merupakan kesepakatan yang menguntungkan bagi kekaisaran Jerman, karena mereka memiliki persediaan baja yang melimpah. Akhirnya, Telexictli mencapai kesepakatan dengan ayahnya yang mengizinkan impor kakao secara massal, sehingga membuat Berengar sangat bahagia, karena ia akhirnya dapat membuat berbagai hidangan penutup coklat yang menjadi ciri khas Jerman di masa lalunya. Setelah memenuhi kewajibannya, ia berniat untuk kembali ke tanah air dengan kapal pertama. Lagi pula, ia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan primitif kekaisaran rakyatnya. Bab 657 Pertemuan dengan Adipati Agung Moskow. Saat ini, Berengar sedang duduk di kantornya menikmati secangkir teh bersama seorang tamu. Tamu ini tak lain adalah Adipati Agung Moskow. Sejak zaman Genghis Khan, negara-negara Rus telah berada di bawah kendali gerombolan emas. Namun, gerombolan emas baru-baru ini melakukan kesalahan besar. Mereka telah membuat kekaisaran Jerman marah dengan bertindak sebagai perantara dalam penjualan sendawa kepada musuh-musuh Reich. Bahan semacam itu diperlukan dalam pembuatan mesiu. Berengar selalu ingin membatasi jumlah senjata api yang dapat digunakan musuh-musuhnya, dan untuk sementara, ia berhasil dalam upaya ini. Namun, dengan naiknya Han baru dari gerombolan emas ke tampuk kekuasaan, ia bersumpah untuk membalas dendam atas pendahulunya, yang dibunuh oleh para pembunuh Berengar. Meskipun ia tahu ia tidak akan bisa memenangkan perang langsung dengan Jerman, setidaknya ia bisa memberi musuh mereka sarana untuk melakukan perlawanan. Kazimierz dari Wangsa Rurik adalah Adipati Agung Moskow. Namun, yang mengejutkan Berengar adalah ia masih anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun. Anak ini baru saja menggantikan ayahnya setelah diracun hingga tewas. Rumor mengatakan bahwa sang pangeran sendirilah yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, tetapi tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. Setelah naik tahta, sang bocah telah memutuskan bahwa ia akan melakukan segala daya upaya untuk menggulingkan kuk gerombolan emas dan membebaskan rakyatnya dari perbudakan. Ini berarti ia harus terlibat dengan iblis di barat. Meskipun Berengar memiliki reputasi yang menakutkan, sang adipati muda itu tidak gentar sedikit pun, sebaliknya ia duduk dengan begitu anggunnya sehingga Berengar pun menganggap dirinya sebagai orang barbar di hadapan pemuda itu. Kasimir tampak aneh di mata Berengar. Anak laki-laki itu tampak agak androgini. Meskipun Berengar tidak serta-merta menyebutnya cantik atau feminin, ia juga jelas tidak maskulin. Ia memiliki fitur-fitur halus, dengan sosok yang ramping. Rambutnya agak panjang, dan berwarna pirang platinum. Ia memiliki sepasang mata biru es dan kulit pucat.
Sang Adipati Agung memiliki tatapan dingin di matanya saat ia mencicipi kopi yang diseduh sendiri oleh Berengar untuknya. Melihat reaksi seperti itu, Berengar dapat menduga bahwa anak laki-laki itu tidak menikmati minuman itu. Ada apa? Apa minuman yang kusiapkan tidak sesuai seleramu? Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya saat mengungkapkan pikirannya tentang minuman itu. Terlalu pahit. Berengar tidak tahu jenis makanan manis apa yang disukai anak itu hingga ia tidak mau menikmati kopinya. Berengar selalu menyiapkan kopinya dengan susu dan gula. Jika pahit, lalu apa yang dianggap manis oleh anak itu? Karena itu, kedua raja itu terdiam canggung selama beberapa saat. Akhirnya, Berengar memutuskan untuk mengalihkan topik ke urusan bisnis dan menanyakan alasan kunjungan anak itu. Jadi, coba ku tebak kau datang ke Kustein agar aku bisa mendukungmu dalam menggulingkan para penguasamu. Benarkah itu? Ada sedikit keterkejutan di mata Kasimir saat mendengar ini. Reaksinya hanyalah anggukan kepala tanpa suara. Ketika Berengar menyaksikan ini, ia mendesah sebelum menjelaskan alasan kunjungannya. Saya tidak dapat memberikan bantuan militer kepada Anda, tetapi jika Anda ingin menjalin perdagangan antara kedua kerajaan kita, saya akan dengan senang hati menjual beberapa senjata api, serta bubuk mesiu dan amunisi untuk digunakan dengan harga yang wajar. Kasimir meletakkan cangkir kopinya di atas piring sebelum mengangguk sekali lagi. Tak ada nada emosi dalam suaranya saat ia menyetujui persyaratan Berengar. Sebutkan harga Anda. Dengan demikian, Berengar menetapkan harga standarnya untuk penjualan senjata dan amunisi. Agar dapat bersaing dengan senjata api terbaru, meskipun masih mentah, yang diproduksi musuh-musuhnya, Berengar menghentikan produksi dan penjualan arkebus dan falconet, dan sebagai gantinya mulai memproduksi dan menjual senapan matchlock, serta meriam 6 pon yang dimodelkan berdasarkan meriam lapangan 12 pon tahun 1417. Tentu saja, ia menaikkan harga untuk senjata-senjata yang lebih unggul. Saya akan menjual senapan musket matchlock dan meriam 6 pon seharga 5 gulden Jerman per senapan, dan 25 gulden Jerman per meriam. Jika Anda membeli dalam jumlah besar, saya akan memberi Anda diskon 10%. Untuk amunisi dan bubuk mesiu, saya akan menjual satu laras peluru senapan seharga 1 gulden, dan satu laras bubuk mesiu seharga 3 gulden. Duduk di sebelah Kasimir adalah seorang bangsawan Rusia, dan tampaknya ia adalah penasihat militer Adipati Agung. Ia bertubuh tinggi dan berotot, meskipun usianya sudah lanjut. Pria itu botak dan berjanggut putih panjang. Ia membisikkan sesuatu ke telinga pemuda itu yang tidak dapat dipahami Berengar karena kendala bahasa. Setelah pemuda itu mengangguk, ia menyetujui persyaratan Berengar. Saya menerima. Rupanya Kasimir memang orang yang tidak banyak bicara, karena ia tidak banyak bicara di hadapan Berengar, dan justru menatapnya dengan waspada, sambil bersikap anggun layaknya seorang kaisar. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Anak laki-laki itu tidak banyak bicara bahasa Jerman. Bagaimanapun, komunikasi antara kedua belah pihak cukup kaku. Namun, Berengar tidak mempermasalahkan sikap dingin anak laki-laki itu. Lagi pula, ia kini memiliki pelanggan lain dalam perdagangan senjata. Meskipun gagasan penyatuan Rusia merupakan sesuatu yang tidak ingin disetujui Berengar, sifatnya yang picik dan penuh kebencian mengalahkannya karena saat ini ia hanya ingin membalas dendam kepada gerombolan emas karena telah memfasilitasi perdagangan mesiu kepada musuh-musuhnya. Karena itu, Berengar dengan senang hati memanfaatkan Kadipaten Agung Moskow untuk bertindak sebagai wakilnya dalam masalah ini. Dengan senyum licik di wajahnya, Berengar mengangguk dan menjawab pertanyaan anak laki-laki itu. Senang berbisnis dengan Anda. Kasimir hanya menanggapi dengan anggukan kepala dan satu kata. Melihat percakapan dengan pemuda itu hilang, Berengar hanya mendesah sebelum mengakhiri pertemuan hari itu. Selama Anda berada di Kufstein, Anda diizinkan tinggal di istana saya. Jika ada yang Anda butuhkan selama di sini, mintalah saja salah satu pelayan saya dan mereka akan menyediakannya. Pangeran yang sedingin es itu hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan menerima persyaratan Berengar. Saya berterima kasih atas keramah tamahan Anda. Setelah mengatakan ini, ia berdiri dari kursinya dan meninggalkan ruangan. Penasihat militernya pun mengikutinya. Begitu ia meninggalkan ruangan, ia bertemu dengan seorang wanita muda cantik heterokromia yang usianya kira-kira sama dengannya. Gadis ini adalah Putri Veronica, dan ia langsung menarik perhatian Adipati Agung. Namun, ia bahkan tidak menyadari kehadiran pemuda androgini itu, yang berhenti di tengah jalan sambil menatap perempuan muda itu dengan kagum. Sebaliknya, Veronica berlari ke kantor Berengar dengan raut wajah cemberut, meneriakkan kata-kata itu. Yang mulia, Pangeran Hans bersikap jahat padaku. Meskipun dia tidak mendengar sisa percakapan antara Kaisar Jerman dan Putri Bohemia, dia segera menghubungi penasihat militernya dan berbicara dalam bahasa ibu mereka. Siapa gadis cantik itu? Penasihat militer itu terkejut ketika mendengar kata-kata ini datang dari sang pangeran. Selama ini,
anak laki-laki itu tidak pernah menunjukkan minat pada perempuan. Karena itulah ia mengolok-olok Adipati Agung. Yang Mulia tertarik pada seorang gadis. Kupikir kau selalu lebih suka ditemani pria. Tatapan dingin Adipati Agung Moskow beralih ke penasihatnya dengan ekspresi datar di wajahnya saat ia menanggapi klaim absurd seperti itu. Itu tidak lucu, Igor. Pria itu malah mendesah sambil memasang ekspresi kalah sebelum mengomentari kecenderungan anak laki-laki itu. Kupikir Kaisar memang lebih cocok untukmu. Ternyata aku salah. Dengan rendah hati aku minta maaf atas ketidaktahuanku. Jika Yang Mulia menyukai gadis itu, aku akan menyuruhnya dibawa ke kamarmu nanti. Terlepas dari kata-kata Igor, Kasimir tetap tanpa ekspresi. Ia hanya menanggapi dengan anggukan kepala tanpa suara sebelum beranjak menuju kamar yang telah disediakan baginya selama tinggal di Kufstein. Meskipun tidak tampak demikian, jantungnya berdebar kencang membayangkan kecantikan bohemian yang eksotis itu. Adapun Berengar, ia sama sekali tidak menyadari percakapan antara Adipati Agung dan penasihatnya, karena jika ia tahu, ia akan menghentikan anggapan bahwa Veronica sedang ada di sana saat itu juga. Putri Bohemia adalah anak asuhnya, sehingga ia berada di bawah perlindungannya. Kesalahpahaman yang cukup besar akan terjadi nanti malam ketika Adipati Agung Moskow mencoba memaksa gadis itu ke kediamannya. Bab 658. Monster Kecil. Tak lama setelah Berengar selesai bertemu dengan Adipati Agung Moskow, Putri Veronica memasuki kantornya. Wajahnya yang manis tampak cemberut dan dipenuhi amarah. Berengar hanya bisa menduga bahwa Hans telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuatnya kesal. Benar saja, gadis remaja itu langsung mengeluh tentang tunangannya. Yang Mulia, Pangeran Hans telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepadaku. Berengar hanya bisa mendesah sambil menyandarkan kepalanya di telapak tangannya. Apapun yang telah dilakukan Hans kepada gadis itu, jelas merupakan sesuatu yang penting baginya untuk datang merangkak menghadap Kaisar demi menuntut ganti rugi. Namun, sebelum ia sempat bertanya tentang apa yang telah dilakukan bocah kecil itu, Putri Bohemia membeberkan tindakan memalukan anak laki-laki itu dengan ekspresi malu di wajahnya. Hans membalik rokku. Informasi seperti itu mengejutkan Berengar. Masalah ini begitu sepele sehingga ia merasa seharusnya ia tidak bertanggung jawab untuk menanganinya. Lagi pula, ia seorang kaisar. Karena itu, ia menatap gadis itu dengan tak percaya sebelum mengomentari situasinya. Hanya itu. Kalau begitu, cari Linde dan dia akan memarahi anak itu. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal remeh seperti itu. Veronica hampir tak percaya Berengar menyerahkan urusan ini kepada istrinya. Lagi pula, ia merasa sangat dipermalukan. Ia langsung memprotes keengganan Berengar untuk mendisiplinkan putranya, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, pria itu mengangkat tangannya dan memelototinya. Aku sibuk. Kalau kamu masih mau komplain, cari saja istriku. Aku yakin dia mau mendengarkan semua keluh kesahmu, tapi sayangnya aku tidak punya waktu untuk itu. Menyadari bahwa ia mengganggu, Veronica mengangguk tanpa suara dengan ekspresi muram di wajahnya sebelum meninggalkan ruangan. Baru setelah ia memasuki lorong, pria yang dikenal sebagai Igor, yang bertindak sebagai penasihat pribadi Adipati Agung Moskow, menghampirinya. Veronica merasakan ketakutan di matanya yang tidak serasi saat orang asing itu menghampirinya dengan senyum canggung. Adipati Agung Moskow, Kasimir, meminta kehadiran Anda. Silakan, ikuti saya. Meskipun Veronica ingin menolak, ia tahu dari sorot dingin di mata pria itu bahwa ia tidak sedang mengajukan permintaan sederhana. Karena itu, ia mengangguk tanpa suara, lalu mengikutinya ke kamar yang telah disediakan Berengar untuk Adipati Agung. Setelah memasuki ruangan, Veronica melihat pemuda itu sedang menatap keluar jendela. Ekspresi dingin terpancar di wajah androgininya saat ia mengalihkan pandangannya ke arah gadis muda itu. Katakan padaku, Nona, siapa namamu? Veronica tidak tahu mengapa anak laki-laki berpenampilan aneh ini meminta kehadirannya. Mungkin dia tahu bahwa dia adalah Putri Bohemia. Ia melirik ke arah pintu masuk, yang dijaga Igor, dan menyadari bahwa rute pelariannya terputus. Ia tidak punya pilihan selain memberitahu anak laki-laki itu identitasnya. Nama saya Veronica yang mulia, bolehkah saya bertanya mengapa Anda membawa saya ke sini? Pemuda dingin itu perlahan mendekati gadis itu, senyum tipis terukir di bibirnya saat ia mengamati Putri Bohemia dengan saksama. Ia sungguh tipe gadis idamannya, dan ia tak menyembunyikan perasaannya. Kau gadis tercantik yang pernah kulihat. Apa kau pelayan kaisar, mungkin? Veronica terkejut ketika mendengar Adipati Agung tidak tahu posisinya. Ia sama sekali tidak tertarik dengan sanjungan anak laki-laki itu, dan ia pun tidak menyembunyikan rasa jijiknya saat menanggapi dengan nada angkuh. Saya adalah anak didik yang mulia Berengar von Kufstein. Saya adalah putri terakhir kerajaan Bohemia, dan tunangan Pangeran Hans von Kufstein. Jika alasan Anda membawa saya ke sini tidak senonoh,
saya akan melapor kepada ayah mertua saya, dan dia akan memotong tangan Anda. Perubahan mendadak dari penurut menjadi berani mengejutkan Adipati Agung Moskow. Ia hampir tak percaya bahwa gadis muda ini adalah Putri Bohemia, sebuah kerajaan yang kini menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman. Saat ini, Berengar memegang mahkotanya, bersama dengan Austria, dan tak seorang pun pernah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga raja sebelumnya setelah kerajaan jatuh ke tangan kaum Husaid. Membayangkan Berengar menyimpan kecantikan semuda itu untuk dirinya sendiri membuat darah Kasimir mendidih. Kasimir adalah pria yang bodohnya tidak takut pada Berengar, mungkin karena wilayah kekuasaannya begitu jauh dari Kekaisaran Jerman sehingga ia merasa dirinya aman. Karena itulah ia mencengkeram pergelangan tangan Veronica dan menekannya ke dinding. Ia baru saja hendak memaksanya menciumnya ketika gadis itu menamparkan wajahnya, meninggalkan bekas telapak tangan merah menyala. Bajingan! Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Ketika Kaisar tahu apa yang telah kau coba lakukan padaku, dia tidak akan berbelas kasihan. Namun, Kasimir sama sekali tidak senang. Matanya memancarkan aura pembunuh saat ia meninju perut gadis itu, membuatnya berlutut. Dasar jalan sialan! Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau tahu siapa aku? Secara kebetulan, saat semua ini berlangsung, Pangeran Hans telah berbelok di sudut dan berjalan menyusuri lorong. Ia melihat Igor berjaga di pintu dan langsung curiga. Setelah mendengar teriakan dari dalam ruangan, ia bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun Igor berusaha mencegahnya ikut campur, Hans justru mengancam pria itu dengan berani. Kalau kau tidak minggir sekarang juga, aku akan memberikan alat kelaminmu pada babi. Biasanya, ancaman seperti itu akan menggelikan jika datang dari anak semuda itu. Namun, Hans telah mengeluarkan pisau sepatu bot dan menempelkannya erat-erat ke selangkangan pria itu. Sang pangeran baru saja kembali dari korps kadet, dan sedang menuju kamarnya yang berada di aula yang sama dengan kamar Veronica untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika pria itu melihat pisau itu menempel di perhiasan keluarganya, ia langsung berkeringat dingin, tetapi ia tidak bergerak. Ia malah memanggil Adipati Agung, memberitahu bahwa ia sedang kedatangan tamu. Yang mulia, pangeran ada di sini untuk menemui Anda. Kasimir memasang ekspresi muram saat menatap Hans, pemuda yang sedang mengacungkan pisau ke selangkangan Igor. Dengan senyum licik, Hans menusukkan pisau itu ke selangkangan Igor, membuatnya menjerit kesakitan dan jatuh berlutut. Ia dengan kejam mencabut pisau itu dari tubuh Igor dan menyeka darah di kemeja Igor sebelum menghampiri Adipati Agung Moskow. Melihat kilatan mematikan di mata Safir Hans, Adipati Agung muda itu melepaskan cengkeramannya di rambut Veronica dan terhuyung mundur. Dasar monster kecil! Apa yang telah kau lakukan? Hans sedang tidak ingin berdebat dan segera menghampiri remaja laki-laki itu setelah melihat keadaan tunangannya. Veronica telah dipukuli oleh Kasimir, rambutnya berantakan, dan darah mengucur dari bibirnya. Hal seperti itu tidak bisa dimaafkan. Karena itu, Hans menutup jarak antara dirinya dan targetnya dengan pedang yang dipegang di satu tangan. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Berani sekali, benar-benar berani. Karena kau telah melakukan tindakan yang tak termaafkan, aku tidak akan berbelas kasihan. Kasimir terkejut melihat anak laki-laki itu berbicara dengan cara yang begitu terpelajar. Ia mencoba melawan, tetapi Hans menendang selangkangannya dengan lutut, menjatuhkan anak laki-laki itu. Ia mencengkeram rambut panjang sang Adipati Agung dengan satu tangan dan mendekatkan bilah pedangnya ke bibir anak laki-laki itu. Akan kuberikan pengingat permanen di wajahmu tentang kenapa kau tidak boleh main-main dengan Jerman, dasar anjing Slavia bodoh. Setelah mengatakan ini, Hans mengiris bibir anak laki-laki itu dengan pisau sepatu botnya, menciptakan luka-luka robek parah yang mengingatkan kita pada penjahat komik dari kehidupan masa lalu Berengar. Anak laki-laki itu menjerit kesakitan saat wajahnya dirusak oleh Pangeran Jerman. Sementara itu, Veronica menatap takjub betapa Hans rela melakukan apapun untuk membalaskan dendamnya. Meskipun ia telah mencegah Kasimir mencuri ciuman pertamanya, ia telah membangkitkan amarahnya dan menanggung amukannya. Seandainya Hans tidak datang tepat waktu, kemungkinan besar ia akan dipukuli habis-habisan, bahkan mungkin diperkosa. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan pemuda yang merupakan tunangannya memutilasi Adipati Agung Moskow, yang beberapa tahun lebih tua darinya, dan jauh lebih besar. Setelah Hans menyelesaikan proyek seni kecilnya, Kasimir terbaring di lantai menangis di genangan darahnya sendiri, sementara Igor berjuang melawan kehilangan testisnya. Hans berubah dari ekspresi kejam menjadi khawatir saat ia memeriksa kondisi Veronica. Veronica, pegang tanganku. Ayo kita tinggalkan tempat ini dan temui Ewald. Dia akan menyembuhkanmu. Melihat raut wajah Hans yang ramah dan prihatin setelah tindakan gagah beraninya membelanya, Veronica merasa tiba-tiba memiliki perasaan terhadap anak laki-laki yang baru saja mengangkat roknya dan membuatnya menangis. Hans tidak menunggu jawaban dan segera membawa gadis itu menjauh dari para penculiknya.
Ketika garda kekaisaran akhirnya tiba di tempat kejadian, mereka akan tercengang oleh peristiwa yang telah terjadi. Setelah melukai Adipati Agung Moskow dan penasihat militernya, Hans akan mendapat julukan di antara para pelayan istana kerajaan, yaitu monster kecil. Bab 659 ini tentang mengirim pesan. Tak lama setelah insiden dengan Adipati Agung Moskow, Hans dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Anak laki-laki itu telah membawa Veronica ke tabib istana keluarga kerajaan. Meskipun awalnya ia menolak meninggalkan Veronica saat Ewal merawatnya, garda kekaisaran akhirnya memaksanya. Veronica berada di tangan yang tepat. Lagi pula, Ewal telah mempelajari dasar-dasar pengobatan modern dari Berengar, dan bahkan mulai menggunakan pembedahan untuk menyembuhkan kondisi tertentu. Putri Bohemia tidak terlalu parah dipukuli, dan karena itu, ia hanya membutuhkan sedikit perawatan. Adapun Hans, ia duduk dengan tatapan menantang yang tajam di kantor Berengar. Ibunya berdiri di samping ayahnya sementara mereka berdua mengecamnya atas perilakunya. Berengar sangat marah. Putranya sendiri telah melukai seorang bangsawan Kadipaten Agung Moskow, sekaligus Adipati Agung. Berengar berusaha keras meredakan amarahnya sambil meneguk cepat isi botolnya sebelum akhirnya berhasil mencerna kata-kata itu. Jadi, biar ku jelaskan. Kau mengebiri seorang boyar dan melukai Adipati Agung Moskow. Apa kau tahu kerusakan yang akan ditimbulkannya dalam hubungan antara Jerman dan berbagai negara Rus? Beri aku satu alasan bagus mengapa aku tidak boleh menghajarmu sekarang. Meskipun tindakan Hans sudah keterlaluan, ia tetap yakin bahwa tindakannya benar, sehingga ia tidak mundur dari ancaman ayahnya yang menakutkan saat ia menguraikan alasan sebenarnya mengapa ia bertindak ekstrim. Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan ayah jika ada bajingan Slavia yang berani menyentuh ibu. Berengar dan Linde terkejut dengan pernyataan ini. Kejadian itu sudah beberapa menit berlalu, dan mereka belum melakukan penyelidikan yang semestinya. Karena itulah Berengar terus menginterogasi anak sulungnya atas tindakan mengerikannya. Bagaimana caranya? Bibir Hans melengkung membentuk seringai arogan saat ia menguraikan alasan sebenarnya mengapa ia bertindak begitu kejam terhadap delegasi Moskow. Bajingan banci itu menyentuh istriku. Aku sedang kembali ke kamarku dari korps kadet ketika ku dengar Veronica menjerit. Aku segera menyelidiki tempat kejadian perkara dan mendapati si jalang Slavia itu sedang memukul istriku. Aku mencoba memaksa masuk ke kamar untuk menghentikannya, tetapi pengawalnya menghentikan langkahku, jadi aku tidak punya pilihan. Aku menyanderanya dengan pedangku dan berkata jika dia tidak membiarkanku lewat, maka aku akan memberikan kejantanannya pada babi-babi itu. Dia menolak, jadi aku menusuknya di selangkangan. Linde menatap ngeri kata-kata Hans. Ia hanyalah seorang anak kecil, namun ia telah bertindak begitu kasar. Lebih penting lagi, ia geram dengan bahasa vulgar yang digunakan Hans dan langsung mengutuknya. Hans, bahasa. Melihat ibunya murka, anak lelaki itu pun memasang muka memelas dan meminta maaf atas hukuman keras yang diterimanya. Maafkan aku, ibu. Berengar mencibir dengan nada meremehkan ketika menyadari kenakalan anaknya. Namun, ia lebih tertarik pada cerita yang dikarang putranya. Ia segera bertanya lebih lanjut tentang topik itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Hans terus menatap ayahnya saat ia menjelaskan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Kasimir. Saya sangat marah, jadi saya memutuskan untuk mengingatkan anjing Slavia itu secara pribadi tentang apa yang akan terjadi jika dia berani menentang Reich. Setelah membuatnya tersenyum, saya pergi bersama Veronica untuk berobat. Bisakah Anda jujur mengatakan bahwa Anda akan berbuat lebih sedikit jika Anda berada di posisi saya? Berengar tak dapat menyangkal bahwa ia akan bersikap lebih baik jika salah satu istrinya menjadi sasaran. Saat merenungkan kejadian itu lebih lanjut, ia menyadari kemungkinan besar Kasimir memukul Veronica karena Veronica menolak ajakannya. Karena itulah ia menghela napas panjang sebelum menghukum anaknya atas perilaku kasarnya. Dalam situasi seperti ini, aku akan mengurungmu di kamar sampai penyelidikan atas masalah ini selesai. Jika kau berbohong kepadaku, kau akan dihukum berat. Namun, jika kau berkata jujur, aku akan bersikap lunak. Lagi pula, seorang pria harus melindungi istrinya. Melindungi istri. Meskipun Kementerian Propaganda idiki tempat kejadian perkara dan mendapati Veronica, pegang tanganku. Ayo kita tinggalkan tempat ini dan temui Ewal. Dia akan menyembuhkanmu. Melihat raut wajah Hans yang ramah dan prihatin setelah tindakan gagah beraninya membelanya, Veronica merasa tiba-tiba memiliki perasaan terhadap anak laki-laki yang baru saja mengangkat roknya dan membuatnya menangis. Hans tidak menunggu jawaban dan segera membawa gadis itu menjauh dari para penculiknya. Ketika garda kekaisaran akhirnya tiba di tempat kejadian, mereka akan tercengang oleh peristiwa yang telah terjadi.
Setelah melukai Adipati Agung Moskow dan penasihat militernya, Hans akan mendapat julukan di antara para pelayan istana kerajaan, yaitu monster kecil. Bab 659 ini tentang mengirim pesan. Tak lama setelah insiden dengan Adipati Agung Moskow, Hans dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Anak laki-laki itu telah membawa Veronica ke tabib istana keluarga kerajaan. Meskipun awalnya ia menolak meninggalkan Veronica saat Ewal merawatnya, garda kekaisaran akhirnya memaksanya. Veronica berada di tangan yang tepat. Lagi pula, Ewal telah mempelajari dasar-dasar pengobatan modern dari Berengar, dan bahkan mulai menggunakan pembedahan untuk menyembuhkan kondisi tertentu. Putri Bohemia tidak terlalu parah dipukuli, dan karena itu, ia hanya membutuhkan sedikit perawatan. Adapun Hans, ia duduk dengan tatapan menantang yang tajam di kantor Berengar. Ibunya berdiri di samping ayahnya sementara mereka berdua mengecamnya atas perilakunya. Berengar sangat marah. Putranya sendiri telah melukai seorang bangsawan Kadipaten Agung Moskow, sekaligus Adipati Agung. Berengar berusaha keras meredakan amarahnya sambil meneguk cepat isi botolnya sebelum akhirnya berhasil mencerna kata-kata itu. Jadi, biar ku jelaskan. Kau mengebiri seorang boyar dan melukai Adipati Agung Moskow. Apa kau tahu kerusakan yang akan ditimbulkannya dalam hubungan antara Jerman dan berbagai negara Rus? Beri aku satu alasan bagus mengapa aku tidak boleh menghajarmu sekarang. Meskipun tindakan Hans sudah keterlaluan, ia tetap yakin bahwa tindakannya benar, sehingga ia tidak mundur dari ancaman ayahnya yang menakutkan saat ia menguraikan alasan sebenarnya mengapa ia bertindak ekstrim. Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan ayah jika ada bajingan Slavia yang berani menyentuh ibu. Berengar dan Linde terkejut dengan pernyataan ini. Kejadian itu sudah beberapa menit berlalu, dan mereka belum melakukan penyelidikan yang semestinya. Karena itulah Berengar terus menginterogasi anak sulungnya atas tindakan mengerikannya. Bagaimana caranya? Bibir Hans melengkung membentuk seringai arogan saat ia menguraikan alasan sebenarnya mengapa ia bertindak begitu kejam terhadap delegasi Moskow. Bajingan banci itu menyentuh istriku. Aku sedang kembali ke kamarku dari korps kadet ketika ku dengar Veronica menjerit. Aku segera menyelidiki tempat kejadian perkara dan mendapati si jalang Slavia itu sedang memukul istriku. Aku mencoba memaksa masuk ke kamar untuk menghentikannya, tetapi pengawalnya menghentikan langkahku, jadi aku tidak punya pilihan. Aku menyanderanya dengan pedangku dan berkata jika dia tidak membiarkanku lewat, maka aku akan memberikan kejantanannya pada babi-babi itu. Dia menolak, jadi aku menusuknya di selangkangan. Linde menatap ngeri kata-kata Hans. Ia hanyalah seorang anak kecil, namun ia telah bertindak begitu kasar. Lebih penting lagi, ia geram dengan bahasa vulgar yang digunakan Hans dan langsung mengutuknya. Hans, bahasa. Melihat ibunya murka, anak lelaki itu pun memasang muka memelas dan meminta maaf atas hukuman keras yang diterimanya. Maafkan aku, ibu. Berengar mencibir dengan nada meremehkan ketika menyadari kenakalan anaknya. Namun, ia lebih tertarik pada cerita yang dikarang putranya. Ia segera bertanya lebih lanjut tentang topik itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Hans terus menatap ayahnya saat ia menjelaskan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Kasimir. Saya sangat marah, jadi saya memutuskan untuk mengingatkan anjing Slavia itu secara pribadi tentang apa yang akan terjadi jika dia berani menentang Reich. Setelah membuatnya tersenyum, saya pergi bersama Veronica untuk berobat. Bisakah Anda jujur mengatakan bahwa Anda akan berbuat lebih sedikit jika Anda berada di posisi saya? Berengar tak dapat menyangkal bahwa ia akan bersikap lebih baik jika salah satu istrinya menjadi sasaran. Saat merenungkan kejadian itu lebih lanjut, ia menyadari kemungkinan besar Kasimir memukul Veronica karena Veronica menolak ajakannya. Karena itulah ia menghela napas panjang sebelum menghukum anaknya atas perilaku kasarnya. Dalam situasi seperti ini, aku akan mengurungmu di kamar sampai penyelidikan atas masalah ini selesai. Jika kau berbohong kepadaku, kau akan dihukum berat. Namun, jika kau berkata jujur, aku akan bersikap lunak. Lagi pula, seorang pria harus melindungi istrinya dari orang-orang yang ingin menyakitinya, dan aku tidak akan menyalahkanmu atas tindakanmu itu, padahal aku bisa berbuat lebih buruk. Hans tersenyum mendengar keputusan ayahnya dan menundukkan kepalanya sedikit sebelum mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Terima kasih, ayah. Aku berjanji semua yang kukatakan itu benar, dan ayah akan segera mengetahuinya. Setelah mengatakan ini, anak laki-laki itu meninggalkan ruang kerja dan kembali ke kamarnya. Berengar menderita sakit kepala hebat, sementara Linde dilanda emosi yang kompleks. Setelah mengetahui kebenarannya, ia tidak dapat menemukan kesalahan atas tindakan putranya, tetapi ia tetap merasa putranya bertindak terlalu jauh. Namun, bocah itu telah mengakali mereka berdua, dan memanfaatkan sifat ayahnya untuk melawan mereka. Berengar menuangkan minuman yang layak ke dalam piala tengkoraknya yang sudah lama tidak digunakannya sebelum mengomentari situasi tersebut.
Anak itu terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Linde hanya mengejek pernyataan suaminya sebelum bertanya tentang apa langkah mereka selanjutnya. Jelas, kita tidak bisa menggunakan Kadipaten Agung Moskow untuk menghadapi gerombolan emas sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Berengar meneguk whiskinya dalam-dalam sebelum mengomentari situasi tersebut. Setelah semua yang terjadi, rencana masa depannya kini hancur. Ia hanya bisa memikirkan tindakan alternatif. Pasti ada beberapa loyalis mendiang ayah Kasimir di istananya. Kita bisa memanfaatkan mereka untuk menggulingkan anak itu dan mendirikan rezim baru yang bertekad menghancurkan gerombolan emas. Atau kita harus memfokuskan upaya kita pada salah satu negara Rus lainnya, seperti Kiev atau Novgorod. Linde terdiam merenungkan semua yang telah terjadi. Ia masih tak percaya bayi laki-lakinya bereaksi begitu kejam terhadap Adipati Agung Moskow dan penasihat militernya. Mungkin sifat ekstrim Berengar memberikan contoh yang buruk bagi anak-anaknya. Terlepas dari kemungkinan ini, ia tetap tidak bisa menyalahkan pria itu. Pada akhirnya, ia menyukai hal itu pada Berengar, dan tidak akan menegurnya. Di sisi lain, Berengar memiliki tujuan tertentu saat ia menggenggam tangan istrinya dan menghiburnya. Untuk saat ini, kita perlu memastikan apakah yang dikatakan putra kita benar atau tidak. Seharusnya ini masalah sederhana. Temukan Veronica dan periksa kondisinya. Anak itu bilang dia sudah mencari perawatan medis untuknya. Jika kondisinya memang buruk, dia akan dirawat di klinik Ewal. Aku ingin kau menyelidiki masalah ini sendiri. Kau satu-satunya orang yang bisa kupercaya untuk menemukan kebenaran. Linde menganggukkan kepalanya sebelum menanggapi perintah Berengar. Saya akan segera mengerjakannya. Setelah mengatakan itu, ia mencium bibir suaminya sebelum meninggalkan ruang kerjanya. Baru setelah ia meninggalkan ruangan itu, suaminya mengutuk Kasimir atas perilaku bodohnya. Anak bodoh, kau pikir kau siapa? Memaksa dirimu menjadi tanggunganku. Saat aku tahu kebenarannya, kau tak akan lolos begitu saja dengan cacat fisik. Anak itu terlalu lunak padamu. Seharusnya dia merenggut nyawamu. Mengenang masa lalunya, Berengar tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Di akhir Perang Dunia II, Tentara Merah memperkosa 2 hingga 4 juta gadis Jerman, rata-rata 60 kali per gadis. Itu adalah salah satu kejahatan perang terbesar, dan tak seorang pun pernah membicarakannya. Setelah merenungkan hal ini, ia mendesah dan mengutarakan pendapatnya tentang hal itu dengan lantang. Beberapa hal tidak pernah berubah. Setelah mengatakan itu, ia menyusun rencana untuk menjadikan Kasimir sebagai contoh. Sebagai anak asuh Berengar, Veronica berada di bawah perlindungannya, dan bukan hanya tamunya dari timur yang mencoba memaksanya, ia juga telah memukulinya dengan keras. Hal seperti itu merupakan tamparan keras bagi Berengar dan Kekaisaran Jerman secara keseluruhan. Ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Jika Berengar membiarkan masalah ini berlalu, Reich akan menjadi bahan tertawaan di mata timur. Ia telah memutuskan bahwa jika penyelidikan mengungkapkan bahwa Hans berkata jujur, ia akan mengebiri Adipati Agung Moskow dan mengirimnya ke kamp kerja paksa selama sisa hidupnya yang menyedihkan. Kerusakan permanen pada wajah bukanlah pesan yang ingin disampaikan Berengar kepada orang-orang Rusia. Sebaliknya, ia ingin mereka tahu konsekuensi dari tindakan mereka terhadap gadis-gadis Jerman, meskipun Veronica secara teknis seorang Bohemia. Bab 660 Tanggapan Rus. Berminggu-minggu berlalu sejak insiden antara Hans dan Kasimir, dan masalah ini diselidiki secara menyeluruh oleh Linde sendiri, serta intelijen kekaisaran. Pada akhirnya, perkataan Hans terbukti benar. Akibatnya, Berengar menghukum Adipati Agung Moskow dengan satu tuduhan percobaan pemerkosaan anak di bawah umur, dan satu tuduhan penyerangan anak di bawah umur. Akhirnya, Kasimir dikebiri dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Artinya, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di kamp kerja paksa. Dengan tindakan ini, Berengar telah membuktikan kepada rakyat Jerman bahwa bahkan raja asing pun tidak kebal hukum. Meskipun sebelumnya ia telah membuktikan bahwa kaum bangsawan Jerman menerima hukuman yang sama seperti rakyat jelata atas kejahatan yang mereka lakukan. Ini adalah insiden besar pertama di mana seorang raja asing dihukum berdasarkan hukum Jerman. Negara-negara Rus sangat marah atas tindakan tersebut, dan banyak kerajaan mengutuk Berengar karenanya. Akhirnya, ia hanya menanggapi dengan komentar sinis tentang Jerman sebagai negara berdaulat yang tidak mengakui kekebalan diplomatik. Jika Anda melakukan kejahatan di Reich, apapun posisi Anda dalam hidup, Anda akan membayar harga atas tindakan Anda. Adapun Igor, ia dirawat sampai ia dapat dideportasi kembali ke Moskow. Ia menderita luka parah akibat pedang sang pangeran, dan kemampuan reproduksinya tidak akan pernah pulih. Di sisi lain, Hans dibebaskan dari segala tuduhan. Alasannya sederhana, ia masih muda, yang melindungi tunangannya dari calon pemerkosa. Tindakan tersebut dianggap benar secara moral oleh rakyat Jerman, meskipun Kementerian Propaganda telah menutupi sejauh mana perbuatannya.
Berengar kini menghadapi krisis diplomatik di timur. Meskipun ortodoks dan terikat dengan Kekaisaran Bizantium, negara-negara Rus kini mengancam tindakan diplomatik terhadap Berengar dan Kekaisaran Jerman. Sejauh mana rencana mereka tidak diketahui. Bagaimanapun, tampaknya rencananya untuk memanfaatkan negara-negara Rus dalam menghadapi Golden Horde telah hancur total. Sebaliknya, ada pembicaraan di antara beberapa negara Rus yang lebih besar tentang penyatuan. Jika Jerman bisa bersatu menjadi kekuatan dunia, mengapa mereka tidak? Hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dan tanpa dukungan Jerman atau Bizantium, Rus akan kesulitan mengimbangi kekuatan Barat. Namun, Berengar menganggap hal ini sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan telah menugaskan intelijen kekaisaran dengan tugas yang sulit untuk menghambat proses tersebut. Saat ini di timur, di Republik Novgorod, seorang pria parubaya mencibir dengan nada menghina ketika membaca tentang apa yang terjadi antara keponakannya dan Berengar. Ia hampir tidak percaya bahwa anak dari saudara laki-lakinya yang menakutkan telah bertindak begitu sembrono. Si brengsek Jerman Berengar si terkutuk itu telah memutilasi keponakanku dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ini bukan hanya tamparan bagi keluargaku, tapi juga bagi seluruh Rus. Jelas bahwa Jerman bersatu merupakan ancaman bagi kita semua. Untuk melawan elang yang muncul di barat ini, kita harus bersatu melawan mereka. Ia meletakkan surat itu di atas meja dan menatap orang-orang yang berkumpul. Banyak di antara mereka adalah pemimpin berbagai negara Rus. Pria yang mengucapkan kata-kata ini adalah Pangeran Vladimir, pemimpin Republik Novgorod, sekaligus saudara dari Adipati Agung Moskow sebelumnya. Meskipun tampak marah, ia cukup senang dengan apa yang telah dilakukan Berengar kepada keponakannya. Vladimir baru saja mewarisi jabatan Pangeran Novgorod setelah kematian saudaranya, setelah merebutnya dari keponakannya, Kasimir. Salah satu alasan Kasimir pergi ke Jerman adalah untuk mendapatkan senjata, bukan hanya untuk mengalahkan gerombolan emas, tetapi juga untuk merebut kembali wilayah yang telah dicuri pamannya. Sementara itu, Vladimir, meskipun menyetujui tindakan Berengar terhadap keponakannya, kini ia memanfaatkan insiden ini sebagai sarana untuk menyatukan negara-negara Rus di bawah panjinya. SS. Para pemimpin negara Rus menatap Vladimir dengan ekspresi rumit. Banyak dari mereka takut berperang melawan Kekaisaran Jerman. Lagi pula, mereka sebelumnya berkoalisi dengan Persemakmuran Polandia Lituania dan gerombolan emas. Mereka telah menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan kerajaan Austria terhadap kedua kekuatan besar itu. Kini setelah Jerman bersatu di bawah bendera Austria, bukanlah hal yang mudah untuk bermusuhan dengan Reich. Namun, ada juga yang mendukung ambisi Vladimir. Propaganda Jerman telah mempopulerkan gagasan penyatuan menjadi satu kekaisaran, dan karena itulah banyak negara Rus kini menginginkan kekaisaran mereka sendiri yang kuat. Saat itu, Novgorod adalah negara Rus yang paling kuat, dan berkat hubungan dagangnya dengan Jerman Utara, mereka telah menjadi sangat kaya dalam beberapa tahun terakhir. Cukup kaya untuk mendanai pasukan yang cukup besar jika mereka menginginkannya. Dengan bocornya teknologi pertanian, dan teknologi industri awal seperti tungku pudling oleh mendiang Pangeran Decentius dari Kekaisaran Bizantium, jumlah makanan yang dapat ditanam di Novgorod telah berlipat ganda, dan karena itu mereka memperkirakan ledakan populasi yang besar pada generasi saat ini. Hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui tetangga mereka dan mendirikan Kekaisaran Rusia mereka sendiri. Oleh karena itu, banyak pria di ruangan itu ragu-ragu, tetapi bukannya tidak mau, untuk membentuk Uni Rusia. Namun, ada satu orang yang sepenuhnya menentang gagasan itu, yaitu Pangeran Agung Kiev, seorang pemuda bernama Ivan. Karena kedekatan wilayah kekuasaannya dengan Kekaisaran Jerman, ia telah lama menjalin hubungan dengan Reich. Meskipun ia belum pernah bertemu langsung dengan Berengar, kekasihnya adalah seorang mata-mata Jerman, dan meskipun ia tidak menyadarinya, Berengar telah memanipulasinya baru-baru ini untuk menolak gagasan Rusia yang bersatu. Dengan cemberut di wajahnya, ia menegur Vladimir atas ambisinya. Dan siapa yang akan memimpin Rusia yang bersatu ini? Kau. Aku keberatan dengan gagasan itu. Pertama dan terutama, kau seorang perampas yang menyuap para elektor kerajaanmu untuk menempatkanmu di tampuk kekuasaan, alih-alih keponakanmu. Kedua, kau mengatakan bahwa Jerman yang bersatu merupakan ancaman bagi kita semua. Namun kenyataannya, Jerman hanya akan menjadi ancaman bagi kita jika kita terlebih dahulu bertindak melawan mereka. Kasimir telah dihukum dengan adil atas kejahatannya, dan sejak itu Kaisar tidak pernah membuat satu pernyataan pun yang menunjukkan permusuhan terhadap kita. Satu-satunya tanggapannya terhadap kecaman Anda atas tindakannya adalah bahwa kekaisarannya adalah kerajaan berdaulat yang tidak mengakui kekebalan diplomatik. Keponakan Anda telah melanggar hukum Jerman selama tinggal di kekaisaran dan harus membayar harganya. Saya pikir Anda mengundang rasa takut ke dalam pertemuan ini karena Anda hanya ingin memerintah kita semua. Vladimir tidak senang dengan tanggapan Ivan. Pria itu selalu menjadi duri dalam dagingnya, terutama setelah ia berkuasa sebagai Pangeran Novgorod.
Ia tidak tahu mengapa Pangeran Agung Kiev memutuskan untuk mendukung Kekaisaran Jerman, tetapi ia tidak akan membiarkan ambisinya hancur karena pria ini. Satu-satunya tanggapan yang bisa ia berikan untuk melawan klaim pria itu adalah penghinaan pribadi. Kau tahu apa yang kupikirkan, Ivan? Kurasa kau takut pada Jerman. Kau duduk di kerajaan kecilmu dan meringkuk ketakutan pada orang-orang Jerman yang tinggal di dekat perbatasanmu. Kau tidak pantas memerintah rakyatmu, apalagi seluruh Rus. Menanggapi hal ini, Ivan menggeram sebelum menegur pria itu atas ucapannya. Ia tahu sejak awal bahwa Vladimir akan memfitnahnya dalam pertemuan ini dan sudah siap menghadapinya. Jika Jerman bersikeras menginvasi tanah kami, seperti yang Anda sarankan, lalu mengapa Kaisar mengambil tindakan untuk mengamankan perbatasannya? Anda tinggal jauh dari Kekaisaran Jerman, jadi izinkan saya menjelaskan realitas situasi ini kepada Anda. Di perbatasan timur mereka, Jerman telah lama membangun benteng perbatasan besar-besaran dengan teknologi mereka yang aneh. Jelas dari tindakan-tindakan ini bahwa mereka bermaksud bersikap defensif dan isolasionis. Saya pribadi telah melewati Kadipaten Agung Vladimir dan mengunjungi perbatasan Jerman atas nama tetangga saya. Saya telah berbicara dengan para prajurit di sana, dan mereka tidak berniat jahat terhadap tanah atau rakyat kami. Kalian sedang menimbulkan masalah yang tak seorang pun dari kami akan mampu tangani, bahkan jika kita bersatu menjadi satu kekaisaran. Saya tahu kalian berduka atas keponakan kalian, tetapi saya tidak akan menanggung akibat dari hasutan perang kalian, begitu pula kalian semua. Mendengar hal ini, banyak pemimpin Rus mengalihkan pandangan mereka terhadap pidato Ivan. Jika mereka bersatu menjadi satu kekaisaran, mereka akan mengorbankan banyak hal, terutama dalam hal kekuasaan dan kekayaan pribadi, demi sedikit keuntungan. Satu-satunya manfaat nyata adalah peningkatan kekuatan militer di bawah Rusia yang bersatu. Namun, ini tidak seberapa dibandingkan dengan angkatan bersenjata Kekaisaran Jerman, yang merupakan kekuatan dominan di seluruh Eropa. Dengan pemikiran ini, diskusi dengan cepat berubah menjadi pertengkaran kecil. Untuk saat ini, perundingan antara negara-negara Rus tentang penyatuan berakhir dengan kekecewaan bagi Pangeran Novgorod yang ambisius. Tanpa disadari, pengaruh Berengar telah menyebar ke seluruh Eropa Timur, dan secara aktif menghalangi penyatuan Kekaisaran Rusia. Entah sampai kapan mereka bisa melanjutkan tipu daya ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.